Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya dimanapun berada, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunia wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah jumpa lagi kita pada siang hari ini, tentu dengan tema masih seputar terkait dengan keselamatan. Bahasan kita, apa upah menyembah Yesus. Ini teman-teman kita Kristen ini yang pastinya mampu menjelaskan kepada kita. Teman-teman Kristen pasti mampu memberikan solusi dari apa yang menjadi jualan mereka siang malam, sehingga mereka harus tampil seperti umat Islam. Ya kan ya, mereka tampil selayaknya sebagai Kristiani, tetapi penjabaran dalam menjalankan misi kekristenan memanfaatkan bagian-bagian dari hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia sebagai seorang Islam atau seorang Muslim. Untuk itu kita minta teman-teman kita non-Muslim ini untuk menjelaskan kepada kita apa sih upahnya menyembah Yesus itu. Apakah dapat surga ataukah mendapatkan neraka gitu. Simple aja, kita to the point aja langsung kan ya teman-teman. Kalau memang masuk Kristen nyembah Yesus itu upahnya surga, ya kita minta dalilnya di mana. Sama seperti Al-Quran kan jelas dalil-dalil jaminan keselamatan di Islam itu nyembah Allah. Salah satunya adalah syahadatain, pengakuan mengikuti Nabi Muhammad, akan diselamatkan, akan dicintai oleh Allah. Menyembahnya kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan para penyembah-penyembahnya yang ikhlas ya ke dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Lalu dikatakan, beritakanlah kepada mereka, wala tahzanu wa abshiru, kata Allah, wa abshiru, dan kabarkanlah kepada mereka, wa abshiru bil jannah, gembirakanlah mereka, informasikanlah mereka dengan kabar yang gembira, jangan bersedih hati, yaitu mereka dijanji dengan surga. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menekankan siapa yang mendirikan salat, kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam menyembah Allah dijamin mendapat warisan surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau menyembah Yesus, jaminan surganya mana? Ada enggak?
Kalau ada dalilnya, kita bisa temukan di mana dalil itu tertulis. Bisa enggak ditunjukkan kepada kita tertulis di manakah jaminan surga Kristen ini bila menyembah Yesus? Tunjukkan kepada kita supaya kita bisa melihat, oh ternyata dengan menjadi murtadin, menyembah kepada Tuhan yang dibuat Tuhannya Yahudi ini, orang bisa masuk surga. Dalil tertulis di mana itu? Biar kita bisa baca. Karena kan marak kristenisasi marak. Orang dimurtadkan dengan cara direkrut sebagai pegawai, dimurtadkan dengan cara kawinisasi, hamilisasi, dimurtadkan dengan iming-iming beasiswa, iming-iming, ya banyaklah intinya, sembako dibagi-bagikan kepada anak-anak yang susah ekonomi, ditawarkan pengobatan gratis, biaya-biaya rumah sakit, kuliah gratis, beasiswa. Itu cara-cara seperti itu. Pengobatan alternatif gratis ala-ala mereka. Didoakan doa-doa ala-ala mereka. Kemudian masuk dari desa ke desa, dari dusun ke dusun, dari lorong ke lorong, dari kompleks ke kompleks, menjajakan. Kemudian materi-materi kekristenan, mendatangi orang-orang Islam dengan bawa baju-baju kaos, dibagi-bagikan. Cara-cara seperti itu bukan hanya dilakukan oleh oknum, tetapi secara lembaga. Mereka membuat lembaga di mana Tuhannya umat Islam dimasukkan ke dalam sana di kitab mereka. Gereja-gereja mereka sebut dengan nama Isa Al-Masih. Mereka menyebutnya kalam ilahi. Banyak kemudian yang mereka lakukan demi untuk melancarkan aksi kristenisasi. Untuk itulah kita mengajak mereka yang ya minimal pernah sekolah STT untuk menjelaskan ke kita apa upah bagi kami ketika kami keluar dari agama keselamatan Islam masuk ke dalam agama Kristen. Apa yang kami dapatkan di situ? Surga. Mana dalilnya? Yang menjadikan surga siapa? Yesus kah? Atau Paulus kah? Atau siapakah? Kakak. Harus jelas. Membeli produk itu jangan dalam karung. Manis di luar, isi dalamnya rusak. Ayo silakan hadir di sini, jelaskan kepada kita umat Islam mana dalil keselamatan kalau orang menjadi Kristen, menjadi penyembah Yesus. Dalil keselamatannya di mana tertulis? Adakah? Kalau ada, di mana bisa kami baca? Biar kami bantu untuk memberitakan tertulis di manakah itu. Ataukah itu hanya doktrin? Ataukah itu hanya mimpi? Ataukah itu hanya halusinasi saja? Kalau bukan, ya silakan hadir di sini, tunjukkan dalilnya dengan gagah berani supaya gerakan kristenisasi semakin lancar dibantu oleh Bang Suma. Gitu kalau memang betul ada upah surga. Kita naikkan teman-teman, semangat siang. Semangat siang. Ada onde-onde kah? Turun lagi.
Silakan teman-teman, kalau di Islam itu selama umat Islam itu tidak menduakan Allah dalam kehidupannya, tidak mati dalam kesyirikan, mereka dijamin Allah surga. Al-Quran yang sering kita bacakan, At-Taghabun, Allah selalu menjelaskan kepada kita umat Islam, orang-orang beriman, ketika mereka beriman lalu meninggal dunia, lalu mereka meninggal dunianya ini dalam keadaan beriman, tidak menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kelak di yaumul hisab, di hari perkumpulan seluruh manusia, siapa yang beriman kepada Allah, wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati, kata Allah, mereka kemudian wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Jaminan keselamatan surga di Islam tidak abu-abu, tidak ambigu, semuanya jelas tertulis sesuai dengan apa yang umat Islam lakukan terhadap hubungannya kepada pencipta, hubungannya kepada sama manusia. Umat Islam dijamin surga. Lalu apa upah ibadah minggu? Tidak makan makan babi. Terus apa lagi? Tidak bersunat. Nyembah Yesus itu upahnya apa? Adakah tertulis dari firman Tuhan kah? Atau sabda Yesus kah? Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundaku yang baik hati, Masya Allah. Aduh, apa ya? Padahal udah tiap malam dengerin Bang Juma, malam sampai malam, pagi, siang, sore. Otaknya nggak bisa, Iya. pengen aja terus gitu tiap hari berantem sama temen-temen yang suka ngatain Bang Juma. Bang Juma itu si Diki itu jamba aja itu, mampusin aja Bang Juma. Cuma tapping nggak berani naik tuh, sakit dia Bang Juma. Iya, Bang Bunda, Juma sehat selalu, pokoknya insya Allah. Amin. Kapan kalau ke Jakarta kita ketemu ya. Makan cendol Itu lagi aja kita, Bang Bun. Juma, biar kangennya hilang. Bun, Bunda, Ya. Bun, bisa nggak Ya, cendolnya gimana? dikirim ke Makassar? Oh cendol, siap. Pokoknya cendol Cikini jauh banget sih. Kalau deket aku kirim pasti Bang. Suka kali. Ya Bunda, Bang. kalau Ya. teman-teman, kalau Bunda belikan aku cendol itu biasa 3 kontainer, sampai ku pakai mandi kuahnya. Bisa aja Bang Juma. Pokoknya Bang Juma sehat selalu, tetap istiqomah di jalannya Allah. Amin. Terus ya Allah. Sehat ya Bang Salam Juma. sama ayah. Salam buat semuanya. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Ya aku turun. Waalaikumsalam. Makasih. Iya, Bunda. Jadi Bunda kita ini kalau saya di Jakarta, Masya Allah, Bang Suma di apartemen itu nggak pernah berhenti. Menu pagi, menu siang, menu malam, apapun yang Bang Suma minta disiapkan sama Bunda yang tercinta. Masya Allah. Doakan beliau ya teman-teman, bersama dengan ayahnya, suami beliau, ayahanda tercinta. Mereka adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang baik. Kadang kalau ingat mereka sedih. Apa ada juga orang yang tulus kayak gitu ya. Ada kan orang biasanya ngefans, sudah jumpa sekali udah nggak lagi gitu. Tapi beliau ini Masya Allah, dari sejak pertama kenal sampai hari ini, Subhanallah. Ya, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. Ya Bun, makasih ya Bun ya. Ingat Bunda jadi terharu sama beliau. Beliau pernah minta sama Bang Handi,
Bang, aku penasaran lihat Bang Suma kalau debat. Apakah buku-bukunya itu menumpuk, kata beliau. Apakah buku-buku beliau itu menumpuk di depannya atau menggunakan komputer atau apa gitu. Ya akhirnya diiyakan waktu itu. Tapi aku sendiri belum tahu kalau Bunda ini ingin lihat berdebat Bang Suma secara langsung. Aku nggak tahu kalau beliau itu mau lihat materi-materi. Aku pikir beliau cuma mau lihat gimana Bang Suma bertengkar sama Onten. Ternyata selama kurang lebih 3 jam saya berdebat, beliau duduk di depan sama ayahanda dengan Bunda Mary dan satu lagi ada teman. Ya selama itu berdebat 3 jam, Bunda dan teman-teman kita tuh liatin. Saya grogi juga sih sebenarnya, tapi karena yang saya hadapi ini kaum kufar, ya pede aja gitu. Ya makasih ya Allah, makasih udah mengirim keluarga yang baik. Keren. Ada lagi yang di Jakarta tuh Bunda Mary, Masya Allah. Keren lah pokoknya. Banyak saya nggak bisa spill nama-nama beliau-beliau karena beliau juga berpesan untuk tidak diekspos namanya. Keren lah pokoknya teman-teman muslim nih. Subhanallah. Kita doakan teman-teman seluruhnya yang ada di TikTok yang belum pernah jumpa, yang ada di YouTube belum pernah jumpa tapi mendukung pergerakan apologetik Bang Suma, sehat selalu, panjang umur dan sukses dunia dan juga akhirat. Amin. Halo. Halo. Astagfirullah. Ayo macarana. Iya, aya halo-haloan. Kumaha tuh teh? Pengikut jalan lurus, sabar. Silakan naik, diskusi yang baik. Buka kameranya. Pengikut jalan lurus tapi bengkok. Halo, semangat siang. Buka kamera. Halo, selamat siang, Tang. Siang juga, silakan buka kameranya. Oke, bentar. Jadi apa topiknya, Bang? Pertama-tama selamat pagi. Sehat. Iya. Apa upah menyembah Yesus? Oke, apa upah menyembah Yesus ya? Iya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya pasti tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyembah Bang, nyembah bukan percaya, nyembah. Orang percaya pasti menyembah. Saya percaya Yesus, makanya saya menyembah Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, tidak akan menyembah Yesus. Kalau Anda kan tidak percaya, akan menyembah. Sabar, pelan-pelan. Kalau Anda percaya Yesus, mustahil nyembah. Karena Yesus pun menyembah kepada Tuhan. Yohanes 4:22, aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal. Yesus menyembah. Nah sekarang masuk ke poin. Apa upah menyembah Yesus ini apa? Kalau percaya beda. Sama seperti saya percaya Pak Jokowi, Pak Prabowo, dengan saya menyembah Pak Prabowo itu beda antara langit dan bumi. Silakan. Saya butuh dalil. Di mana letak dalil upah nyembah Yesus itu surga kan gitu. Silakan. Ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa harus menyembah Tuhan yang benar, memang betul itu karena ada juga Tuhan-Tuhanan. Makanya dia mengajarkan kepada murid-muridnya ya,
harus menyembah Tuhan yang benar. Kemudian Ya, menyembah Yesus yang gimana? Matius pasal 28 ayat Menyembah Yesusnya, yang dimaksud nyembah ketika Yesusnya. murid-muridnya menyembah, murid melarang, kamu jangan menyembah. Di situ bersujud Iya. menghormat. Matius 28 ayat 16, 17, 19. Itu mereka tidak Murid-muridnya menuhankan. menyembah Yesus tapi tidak menerima. Itu tidak Kenapa? Karena menyembah Yesus dalam bilang, perspektif. kamu menyebut aku guru dan Tuhan, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Kan jelas. Jadi Yesus itu bukan Jadi tunggu. Jangan Tuhan yang nyerocos, bisa ini memberikan bukan hidup. gereja. Karena Ini bukan gereja. 10, Ini bukan 28. gereja. Aku akan Ini memberikan bukan hidup yang mampus. Nggak ada orang Islam bisa ditertipu. Saya minta siapa yang menyembah Yesus, jaminan penyembahan kepada Yesus itu tertulis di mana, gitu loh. Silakan. Oke, mana dalilnya Aula SVT mengatakan sembah aku kamu akan selamat? Mana? Jangan ke situ dulu, kan aku udah bacakan dalilnya tadi. Banyak kali pun dalil yang saya bacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Jelas dalilnya. Nah, sekarang coba tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus menyatakan siapa yang menyembahku akan mendapatkan upah surga. Dalil. Tadi percaya, kami umat Islam percaya Yesus. Kalau dia utusan Tuhan untuk Bani Saya Israel, mau bantah kami dulu. percaya. Oke, sekarang tunjukkan dalilnya di mana Saya mau bantah Yesus. dalilmu. Bentar. Silakan. Saya baca di Quran surah At-Tahrim ya. Wahai Yes, orang-orang silakan. beriman, bertobatlah Ya. kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Allah mau akan apa? Mengampuni kesalahan, menghapus kesalahanmu dan apa? Memasukkan kamu di surga. Sudah. Nah, itu ada. Tapi apa? Masih mudah. Itu jelas. Masih mudah-mudahan. Oke, sekarang Ya, begini. mudah-mudahan. Makanya, apakah itu Anda pasti? sekarang Pertanyaan Anda tunjukkan. Apakah mudah-mudahan? Bisa nggak diskusi? Bisa kan? Nah, Tanya, udah apakah mudah jelas. pasti? Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Bisa nggak diskusi? Apakah mudah-mudahan pasti? Bisa nggak diskusi? Bang, bisa, Bisa kan? Bisa. Ya, bisa. Jadi, ketika umat Islam mampus, masih mau datang besok. Ketika umat Islam itu menyembah kepada Allah, apakah ada jaminan besok hari dia masih menyembah Allah? Bisa jadi dia ketemu misionaris, dikasih kemudian duit 1 miliar, ya, atau dia dihamili, lalu keluar dari Islam, lalu janji tadi mana? Jadi mudah-mudahan itu maksudnya kamu istiqomah. Kalau kau istiqomah kemudian sampai mau meninggal dunia, kau tidak pernah menyekutukan Allah, maka itu yang dikatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kemudian mereka tetap teguh dalam pendirian. Tidak murtad, tidak peduli dengan iming-iming beasiswa, iming-iming baju kaos, iming-iming Indomie. Apa kata Allah? Wa abshiru bil jannah. Nah, sekarang barang siapa yang menyembah Yesus, mudah-mudahan masuk surga. Itu aja dulu, mudah-mudahan aja dulu kalau ada. Jangan dulu masuk surga. Barang siapa menyembah Yesus, mudah-mudahan masuk surga. Mana? Mudah-mudahan aja, nggak usah jaminan dulu. Ada nggak? Hah? Nggak ada.
sampai kuda bisa naik sepeda kumbang ke pasar, tidak akan pernah Anda temukan dalil itu. Oke, saudara Alberti, silakan buka kamera. Silakan. Halo. Halo abang. Halo. Kenapa kemudian Al-Quran mengatakan yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, pada hari perkumpulan nanti, di saat manusia dikumpulkan seluruhnya di hari kiamat. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, janjinya apa? Dakhalal jannah, jelas itu. Wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Jaminan surga di Islam itu luar biasa. Nah, upah untuk yang nyembah Yesus ini apa? Ya. Bang, itu matinya gimana bang? Saya Muslim bang, saya kepencet ini. Oke bang, makasih. Saya Muslim saja. Siap. Silakan non Muslim ajukan permintaan. Tunjukkan nyali kalian. Perlihatkan misi kalian itu akan sukses dengan menjual luar dalam agama Anda itu benar-benar jaminan surganya itu mantap. Bukan hanya ilusi, halusinasi di dalam gereja doang. Assalamualaikum bang semua. Waalaikumsalam. Kastur. Ya. Oke, thank you. Silakan teman-teman dan Muslim ajukan permintaan. Siapa menyembah Yesus masuk surga, dalilnya di mana? Halo, semangat siang. Semangat siang. Semangat siang. Telinga masih berfungsi kah? Udah dibawa aja. Oh, telinga udah rusak. Selamat siang Bang Suma. Siang juga Bung. Katolik Protestan. Katolik Bang. Oke, silakan. Saudara Agnes, Katolik Protestan. Selamat siang Bang. Siang juga Katolik Protestan. Aku protes Bang. Salam kenal ya Bang. Baik, salam kenal saudara-saudara. Jadi teman kita Katolik Protestan ini bisa saling bantu ketika Anda yang mau menunjukkan data, silakan. Ini tema kita, apa upah nyembah Yesus? Silakan abang-abang. Ya. Upah menyembah Yesus itu ya Bang, itu kebaikan pasti Bang, ke surga. Mohon izin dalil, biar saya catat dalilnya. Nyembah Yesus masuk surga, dalilnya di mana? Itu suatu jaminan, itu satu-satunya Tuhan kami itu Bang, satu-satunya Tuhan itu yang menjamin masuk ke surga itu melalui Yesus Kristus itu sendiri. Di luar Ya, itu nggak bakal masuk. Dalilnya ada Bang? Ada di firman Tuhan itu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku. Jaminan surganya mana? Ya di situ ada jaminan surganya Bang. Di situ Kalau kan secara Yesus, otentik nggak ada Bang. Yesus sebagai jalan Kebenaran aja. itu suatu keyakinan itu dari diri sendiri Bang. Saudaraku, di situ Yesus, Yohanes 14:6 yang Anda maksud itu dia jalan menuju surga, bukan sembahan dia. Sama Bang, itu jalan hidup kan.
Dia Iya, menjamin tapi itu. bukan dia yang disembah, abangku. Dia cuma diikuti cara agama yang Yesus ajarkan, yang diikutin, bukan justru dia yang dituhankan. Bang, itu semuanya itu dalilnya itu di firmannya itu jalan kebenaran, itu berarti artinya jalan kebenaran itu menuju ke surga itu yang lewat dia, Pak. Lewat Yesus. Iya tahu, jalan menuju ke Monas bukan Monas. Jadi gini Bang Suma, maaf saya tambahin. Iya, silakan. Kalau Silakan. menurut saya ya, Tuhan Yesus itu mencitrakan atau menggambarkan bagaimana manusia itu bisa menuju surga. Jadi kayak gini Kak, tolong nanti kalau pemahaman saya salah nanti dikoreksi ya. Jadi gini, manusia itu lahir, terus dia besar, dia berinteraksi, akhirnya dia mati, dan dia akan menuju kebangkitan di kehidupan yang baru. Nah, Bapa di surga mengutus Tuhan Yesus itu agar supaya menyatakan inilah manusia ini seperti ini. Realitanya dia harus seperti itu, dia harus dilahirkan, dia harus berinteraksi, dia harus mati, dan dia harus bangkit. Nah, Tuhan Yesus itu adalah jalan menuju ke Bapa di surga. Jalan yang disebut kebenaran. Nah, tanpa dia kemungkinan besar bagi umat orang Kristen ya tidak bisa menuju ke Bapa tanpa dia. Maka inilah Bang, banyak sih kontroversi tentang penyaliban, tetapi secara akal sehat atau ayat-ayat pendukung ya tergantung bagaimana kita mengimaninya aja. Karena saya juga nggak bisa menafsirkan sebuah ayat karena tidak ada hak prerogatif saya. Seperti itu Iya, sih. baik. Iya, jadi tidak ada hak menafsirkan ayat karena bukan prerogatif saudara. Tetapi ayat mana yang Anda jadikan dasar tanpa tafsir menyembah Yesus? Justru kalian tanpa ayat menyembah Yesus tanpa perintah, bukan tafsir lagi. Melebihi dari tafsir itu. Makanya tadi ketika saudara kita mengatakan akulah jalan, ya jalan memang, tapi bukan tujuan. Beda jalan, beda tujuan. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai ke Monas tanpa melalui aku. Berarti dia jalan Tamrin tok menuju ke Monas. Jangan jalan Tamrin dibilang Monas. Makanya Ya, kalau kita itu Bang Suma saya sepakat sih, saya sepakat. Saya berarti sepakat dengan pemahaman Bang Suma. Nah, jadi kenapa disebut akulah jalan dan hidup dan kebenaran? Nah, Tuhan Yesus itu mencitrakan bagaimana kehidupan manusia dalam pemahaman saya kan. Jadi manusia ini harus seperti ini. Nah, untuk dia mendapatkan jalan yang benar, dia harus kudus, dia harus hidup kudus, harus hidup benar. Walaupun tidak seperti Tuhan Yesus ya, minimal Tuhan Yesus itu menunjukkan kehidupan kudus, kebenaran. Manusia itu harus melewati hal itu. Bagaimana dia waktu hidup, dia berbuat hal-hal yang benar, dia berbuat hal-hal yang diperintahkan Bapaknya di surga. Nah, Bang Suma, saya ingin tanya, kenapa Yesus itu dituhankan? Nah, di dalam konsep katanya Tuhan atau Kyrios ya Bang Maya, Tuhan itu merujuk pada seorang pemimpin, Tuhan. Nah, kalau seorang pemimpin berarti dia mempunyai hamba enggak, Bang Suma? Dia punya pengikut enggak? punya pengikut. Nah, jadi konteks itu kemungkinan besar dipakai oleh umat Kristen sehingga menuhankan Yesus sebagai Tuhan. Tetapi di dalam yang saya belum mengerti, ada konsep yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Bapa sendiri. Memang saya beberapa kali baca juga agak kontroversi sih. Jadi kalau bisa coba kasih saya pemahaman yang lebih rasional lagi. Iya, baik. Yesus itu kan jalan tuh. Jalan kan bukan tujuan, Bang. Jalan menuju Jakarta bukan Jakarta. Terus ketika Yesus mengatakan akulah jalan, artinya akulah yang kalian harus dengar. Cara-cara akulah yang kalian harus ikuti. Petunjukkulah yang harus kalian ikuti.
Teori dan praktek yang aku ajarkanlah yang kalian harus praktekkan. Aku mempraktekkan apa di dalam kehidupanku sebagai seorang anak manusia? Apakah menyembah diriku yang kusuruh atau menyembah kepada yang di surga? Kan menyembah yang di surga, bukan menyembah dirinya. Yesus sibuk menyembah kepada Bapa yang ada di surga. Terus kenapa saudara-saudara justru sibuk menyembah Yesus? Yang mengajarkan jalan menyembah Yesus itu siapa? Jalan yang ditunjukkan Yesus kan menyembah kepada Iya sih, Bapa. Bang. Iya. Oh, kalau saya sepakat untuk itu karena tidak ada ayat eksplisit yang menyatakan kita harus menyembah Yesus. Tetapi ada sebuah ayat yang bisa saya artikan bahwa misalnya tentang Kyrios tadi, bahwa seorang pemimpin atau tuan pasti ada hambanya, ada pengikutnya. Dan kita sebagai umat Kristen percaya itu, kita mengikuti Yesus, maka kita akan menuju jalan ke surga, ke Bapa tersebut. Tetapi bagi orang Kristen yang seperti apa sih bisa menuju ke Bapa? Enggak semua orang Kristen loh Bang Suma untuk bisa menuju ke jalan yang benar. Jadi seperti itu sih kalau pemahaman saya. Dan itu dapat didukung dengan dalil ayat-ayat. Kan apakah saudara mengakui kalau Yesus itu adalah imam untuk selama-lamanya? Ya, saya mengakui itu dan saya sepakat kalau dia sebagai imam atau pemimpin bagi umat yang bagaimana bisa mengikuti dia. Jadi, bagus, pintar. kenapa dia disebut imam? Karena dia mempunyai hamba, dia mempunyai umat yang harus mengikuti cara Yesus hidup benar, lurus untuk mendapatkan surga. Nah, semua yang ada kepada Bapaknya. Secara rasional saya berpikir ya. Makanya Bang Suma makanya coba kasih saya pandangan yang sedikit rasional. Iya, ada sebuah ayat yang menyatakan seperti ini. Sebagai Akulah imam kan dia dia. dan aku ada di dalam dia. Oh, itu maksudnya Itu Bang terkait yang dengan, masih saya agak bingung. iya, maksudnya gini, sebagai imam dia kan menunjukkan bagaimana pengikutnya harus melakukan apa yang imam lakukan. Imam itu kan pemimpin. Apa yang pemimpin lakukan, ya makmumnya, ya pengikutnya harus melakukan. Sekarang Yesus sebagai imam bertuhan nggak dia? Atau dia ateis? Kalau dia disebut Tuhan atau ateis itu juga enggak pas ya Bang Sumal. Kalau dia Enggak, disebut maksudnya gini Bang, ateis. sebagai imam apakah dia bertuhan atau dia ateis? Bertuhan nggak Yesus itu? Kalau di dalam konteks kitab suci ya dia menyembah Bapa dan orang Kristen menyebut Bapa itu adalah Allah yang besar ya. Nah, makanya Bang Suma ini masih banyak kebingungan sih di saya kenapa harus ada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kenapa konsepnya nggak sekalian Allah aja? Karena di situ ada ayat pendukung bahwa akulah dia dan dia ada di dalam aku. Itu yang harus orang Kristen pahami sih sebenarnya tujuan daripada ayat-ayat tersebut. Iya, maksudnya Bapa di dalam Karena aku, kebanyakan aku di dalam Bapa. Tuhan Yesus berkata itu kebanyakan dia berkata secara eksplisit itu sebuah perumpamaan, tidak pernah menunjukkan bahwa A ya A, tetapi dia banyak membawa sebuah perumpamaan di dalam pengajaran, kan seperti itu Bang Suma. Iya, maksudnya kalau dia bertuhan, ya kepada siapa beliau bertuhan? Itu ya kepada Allah Bapa tuannya. Itu yang harus diikuti. Berarti Yesus tidak bertuhan kepada dirinya kan? Bang, bukan begitu Bang. Ini sebenarnya kita kan saya pribadi ini Bang ya. Saya masuk Kristen itu memang harus ada pengajaran-pengajaran tertentu. Kita harus pelajari dulu, ya kan? Doktrin. Nah, setelah kita mempelajarinya dan memahami bahwa ini benar ajaran-ajaran yang dia lakukan sejak dia ada di dunia itu, ya kan? Nah, Tuhan Yesus ini kan bukan semata-mata dia datang ke dunia, tapi ada cara berpikir kita sebagai orang Kristen itu ada
turun ke dunia itu untuk menyelamatkan umatnya. Iya, dengan cara apa dia menyelamatkan orang? Nah, dia dengan kan cara menjelma sebagai manusia. Sebenarnya dia Tuhan sendiri, dan ini hanya orang-orang ini bahaya percaya. ini. Siapa yang mengajarkan Orang yang Anda percaya, kalau benar Bang. Dan ini hanya orang-orang percaya yang bisa. Tapi kalau di luar orang Kristen, dia nggak paham. Seperti abang ini nggak bakal paham, nggak masuk-masuk, karena bertentangan dengan abang. Ya, coba saya paham itu kan harus berdasarkan yang tertulis, bukan doktrin. Bang, Gimana? ini sebenarnya aku nggak begitu secara tertulis atau ini. Jadi ini saya berbicara melalui iman saya yang lahir dari diri saya. Saya masuk Kristen itu bahwa ini ada penyelamatan di sana. Kita tahu pada dasarnya kita ini orang berdosa. Karena di luar agama Kristen nggak ada suatu jaminan yang saya lihat, Bang. Nah, justru ini yang saya minta, jaminan di Kristen mana dari tadi? Nah itu tadi salah satunya tadi itu bukti salah satunya itu Yesus sendiri yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Itu kalau kita berpikir, Bang. Di mana Yesus? Akulah jalan dan hidup. Aduh, bagaimana Anda memahami akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Tuhan Bapa tanpa melalui aku. Itu iman saya, Bangku. Iya, tapi iman Anda itu tidak sesuai dengan dalil yang Anda baca, berantakan. Sekarang saya tanya deh, sederhananya begini, Bung. Tunggu. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Itu dulu, selesaikan dulu. Jalan menuju Monas, apakah Monas? Bang, kalau kita pandangannya seperti itu untuk Bang tambahin dikit. Jadi benar Bang Grace kata Bang Suma. Karena ayat seterusnya kan apa yang bisa anda jaminkan ke saya keselamatan Kristen ini? Kalau Yesus mengatakan akulah jalan, oke. Sebagai jalan, Yesus menunjukkan begini loh caranya harus selamat. Ini loh yang harus kau sembah. Kau harus menundukkan saya sebagai apa supaya kamu itu selamat. Kan itu bukan membabi buta. Kalau ada orang menuju ke Monas melalui jalan Tamrin, lalu dia di Tamrin mengatakan aku sudah di Monas, padahal Monas masih jauh, dia baru ada di jalan. Itu gila namanya itu, Bang. Ditelepon, kamu di mana? Aku sudah di Monas, padahal dia masih di jalan Tamrin. Gimana ceritanya orang ini dianggap mak waras kalau gitu? Enggak waras itu. Turun dulu, nggak lama. Nanti naik Ya, lagi. silakan. Terima kasih. Silakan. Gimana? Ya, itu menurut pemahaman saya, Bang. Karena ya maaf ya ke teman-teman yang di bawah juga. Ini memang harus kita punya pilihan itu. Ya, memang menurut saya saat ini yang saya berpikir sejak saya awal masuk jadi Kristen bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Walaupun Abang bilang tidak ada dalilnya, ya itu salah satu tadi dalil saya itu. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan itu. Dia berani menyikapi diri bahwa sayalah jalan dan hidup. Kebenaran itu. Cuma pemahaman Abang bilang itu. Ibaratnya transportasi, maksudnya menuju ke sana kita ya naik motor atau naik ini menurut Abang ya. Tapi pemahaman saya bahwa itu benar-benar memang kalau kita menjalani semua apa yang dituliskan dan diajarkan oleh Yesus itu sendiri sejak dia ke dunia, mungkin saja kita bisa bersama dengan dia di surga nanti. Bagaimana mau bersama, Bang? Anda disuruh nyembah Elohim, Anda malah nyembah Yesus. Gimana caranya bersama? Itu kuasa Tuhan sendiri, Bang. Itu sebenarnya itu ada pengajaran di menjelma sebagai manusia itu Yesus itu. Karena kuasanya itu kita sebagai manusia belum mampu melihat apa yang dia lakukan itu, rencana-rencananya itu kita nggak tahu. Kita kan manusia biasa.
Nah, cuma kita belajar Yesus dengan Yesus menjelaskan ajarannya, semua mukjizat yang dilakukan bukti kalau dia rasul. Semua ucapan yang dia ucapkan bukti kalau dia rasul. Tidak ada bukti ketuhanan. Kenapa disembah? Nah, bukti ketuhanannya Bang itu kuasa-kuasa itu karena dari dia itu lewat dia itu kuasanya. Kita nggak bisa. Loh, Yesus mengatakan itu bukan bukti ketuhanan. Yesus mengatakan itu bukti kerasulan. Yohanes 5 nomor 36. Gimana Anda merubahnya jadi bukti ketuhanan? Ya, menurut Kenapa pemahaman bisa, saya Yes? Bang. Ya, mohon maaf nih kalau misalnya ini pemahaman menurut saya sebagai iman sebagai orang beriman sebagai orang beriman sebagai orang Kristen begitu Pak Bang. Terserah apapun pandangan saudara-saudara itu hak saudara berbicara, tetapi saat ini aku tetap teguh bahwa itu Tuhan Yesus itu bahwa Tuhan dia nggak ada Allah lain. Silakan aja. Iya. Silakan aja, nggak masalah. Itu nggak ada paksaan. Tapi bagi Nah, orang berakal sehat, Yesus itu masalahnya menyembah Tuhan. Oke bang. Cuma masalahnya kalau aku masuk rumah abang ini ya kadang-kadang aku ada sesuatu yang menggerakkan hatiku untuk naik berbicara langsung ini. Terima kasih banyak juga sama abang udah kita bisa Bang. bicara ini bang. Nah, ya, itu tadi apapun tanggapan saya akui si abang ini ada berilmu ya dari saya ya. Tetapi cuma satu hal yang saya sampaikan ke abang. Ya, jangan salah arah bang. Itu sebenarnya pengetahuan abang itu dipakai oleh Tuhan sebenarnya kalau misalnya benar-benar percaya sama Tuhan Yesus. Cuma itu ya pesan saya ke abang. Oke, thank you. Makasih. Oke bang ya. Oke. Saya turun bang Thank you, ya. Bang. Yuk. Siap. Oke, makasih. Jadi teman-teman sekalian, ya ginilah finalnya. Teman-teman kita Kristen itu hanya endingnya doktrin, endingnya dogma, cocokologi, iman buta. Itu mau gimana? Orang Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang mereka imani hari ini. Jadi memang berat, sulit bagi mereka untuk menjelaskan kepada kita. Akan tetapi mereka akan menuding kita yang tidak paham. Kita yang ngerti dalil, mereka yang tidak ngerti dalil, hanya imani saja. Mereka merasa lebih mengerti gitu. Saya lagi yang dikatakan jangan sampai salah jalan. Ya Allah ya Karim. Dengan Anda menuhankan Yesus, itu sudah jalan yang salah. Karena Yesus mengajarkan sebagai imam, dia mempraktikkan menyembahnya kepada Elohim. Itu kawan. Halo, semangat siang. Contoh yang Yesus tunjukkan sebagai imam, katanya dia imam selama-lamanya, disebut Melkisedek. Kan gitu. Lah kenapa malah dituhankan? Nah, oke lah, terlanjur Anda menuhankan. Upahnya apa? Mana dalil upahnya? Akulah jalan, akulah keselamatan. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang kita minta ini upah menyembah Yesus gitu loh. Halo saudara Triana. Ya, assalamualaikum bang. Salam. Ya, saya Muslim tapi saya Ada yang penting kayaknya. Tergesa-gesa kali dia berbicara, kayak ketakutan dan di bawah tekanan. Ibu, kalau ada yang penting disampaikan, silakan ajukan permintaan lagi kembali. Halo, semangat sore. Semangat rasa. Halo. Halo, selamat sore Bang Juma. Kok jadi bencong Anda? Kok bisa jadi waria? Saya tidak pakai baju. Siapa ini? Hai, nggak kenal ya? Bang belum kenal sih.
Siapa? MKC ini kan? Iya, ini Kenapa jadi waria ente? Kenapa? ya udah bosen jadi laki-laki. Oh mama, Jadi latihan ya? lekong. Oh, latihan untuk menjadi mempelai wanita di surga nanti. Bagus ya. Setuju. Ini temanya, buka kameranya. Ini tema. Udah tadi buka nggak pakai baju ah. Buka aja lagi. Tadi lihat orang lagi. Nggak apa-apa kan, situ sendiri yang mau. Itu kan tinggal pakai baju. Habis Buka itu tadi buka udah kamera. lihat. Adi udah lihat. Ya Udah. nggak apa-apa, Bro. buka kamera lah. Iya. Buka kamera. Habis ini Mbak kita- Yesus upahnya apa? Buka kamera dulu dong. Kacau. Tar baju dulu. Iya. Ibu Krisna ada yang ingin disampaikan? Iya bang. Mau bertanya. Apa itu? Saya Muslim dari lahir. Terus? Tapi kenapa ya bang kadang-kadang suka lupa kalau Allah itu ada. Tapi kalau pas lihat langit, bulan, bintang, tambah iman saya bang. Saya mau ini dikokohkan keimanan saya sama abang gitu. Iya. Saya percaya sama Allah, sama Rasulullah. Tapi kenapa saya nanti kadang-kadang dibikin lupa gitu. Tapi ketika saya melihat langit, bulan, bintang, laut, saya percaya Allah itu ada, Rasulullah Muhammad utusan Allah. Saya ingin Islam itu benar-benar gitu bang. Jangan sampai lupa gitu di otak teh. Kadang kalau lagi kerja mah lupa sama Allah teh. Gitu bang. Iya. Pengen kokoh aja sampai meninggal bahwa tiada Tuhan selain Allah, Rasulullah. Jaga sholat aja bu, jaga sholat, istighfar gitu ya, istighfar. Jangan kayak tetangga nanti dibilang Tuhan itu ada, kalau dia turun pakai sempak, jangan ya. Nanti dia tahu kalau Tuhan itu ada, kalau ada di dinding rumah melengket kayak cicak, jangan kayak gitu. Karena pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk yang bisa diraba, ya bisa dikasih ikan goreng dan seterusnya. Silakan saudara MKC. MKC kok kayak nama toilet ya? Mic-nya, mic. Yang penting ada namanya, biarin nama toilet ke. Tapi tunggu dulu, kenapa jadi lekong ente? Nah. Enggak gini. Mau dirikan gereja khusus lekong ya? Apa upahnya Mbak Yesus? Kamu Iya. nanya, apa upahnya Iya. Mbak Yesus? Iya. Nah, upahnya itu keselamatan. Dalilnya, Iya. ya kan? Jelas, barang siapa percaya kepadaku akan diselamatkan, barang siapa tidak percaya akan dihukum. Itu Markus Itu 16. Itu percaya. Iya, kalau percaya. Menyembah. Yang ditanya nyembah bukan percaya. Bedakan percaya dengan menyembah. Ini saya percaya ini pulpen. Tapi saya tidak nyembah pulpen. Saya percaya ini pulpen. Saya percaya Yesus utusan Tuhan. Tapi saya tidak menyembah Yesus. Bedakan percaya dengan menyembah. Oke. Kalau itu kalimatnya, ya, kalau itu kalimatnya saya akan buka. Jadi Silakan. orang menyembah Yesus itu sudah pasti dapat jaminan. Arti menyembah itu kan mempersembahkan diri. Ya, menuhankan Yesus, menuhankan, mengilahkan. Jangan dirubah menyembah dan menuhankan. Ya sama, menuhankan, kalau sama. menyembah, mengilahkan, mengibadahi. Iya, oke kalau sama. Kalau menyembah Yesus itu dalam ruh dan kebenaran, upahnya adalah keselamatan. Dalil. Tar. Iya dong. Yohanes 4 nomor 22, 23, 24.
Payah ini kalau tidak ada dalil keselamatannya, payah. Baca. Iya. Mana iya Kami pula iya. menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah. apa yang kami kenal. Karena Yesus menyembah. Yesus mengenal Sang Bapa. Yesus menyembah. Ayo. Yesus menyembah. Kenapa disembah? Ayo, kembali ke Islam lagi. Tiga-tiga. Ayo. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Kamu akan menyembah. Penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh Bapa. dan kebenaran. Menyembah Gitu siapa? ya kan? Menyembah Sebab siapa? Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Penyembah yang demikian itu. Nah, sekarang menyembah siapa di situ? Yesus menyembah siapa? Ayat Ayo. 24-nya, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, menyembah Allah, Maka menyembah dia Allah, harus menyembah dalam harus roh dan menyembahnya kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Nah, Siapa yang disembah? Hah? Siapa yang disembah Yesus di situ? Allah, Tuhan, Sang Bapa. Terus kenapa ente nyembah Yesus? Ayo. Karena ada dalil yang menyatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Iya, tadi Yesus nyembah. Iya, makanya saya Tadi Yesus- dengerin. Saya menyembah apa yang ada di dalam Yesus. Berarti ente juga menyembah murid Yesus. Yohanes 17 nomor 23. Loh, Murid Yesus mengatakan, aku ada di dalam mereka, mereka ada di dalam aku. Berarti you juga menyembah muridnya. Nah, termasuk itu- menyembah Paulus. Iya, di dalam Bapa itu dalam bentuk apa? Karena Yesus adalah ibarat pokok anggur. Ranting tidak bisa berbuah tanpa dari pokoknya. Makanya terus kalau semua pengikut kalau Yesus Anda ada menganggap- dalam Yesus. Kalau Anda menganggap batang itu buah, itu Anda sudah gila. Lain batang, lain buah, lain pokok, lain buah. Ayo. Enggak lah, iya benar, lain pokok. Jadi lain kalau buah. makan kelapa, makan buah kelapa, maksudnya makan batang kelapa gitu. Ayo. Oh, saya sering makan batang kelapa tuh yang masih muda. Ayo, tuh, waktu saya pantasan. masih muda. Itu bukan batang, itu pucuk. Bahaya, Iya. pantasan aja. Kan dikapucuk dulu, baru jadi batang setelah tua itu loh. Kembali ke data tadi, Yesus di situ menyembah kagak? Gimana? Yesus menyembah kagak di situ? Yohanes 4:22. Ini kan mengajarkan kepada manusia. Jadi untuk Allah mengikuti itu dia. roh, dan barang Untuk siapa mengikuti. menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan Nomor 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, seperti Juma Kami- ya tidak kenal kami- Allah tapi menyembah Allah. Kami menyembah. menyembah apa yang kami kenal karena Yesus bersama Allah. Sekarang kami di situ siapa? Termasuk Yesus enggak? Ya. Iya, termasuk Yesus. Berarti Sebab Yesus menyembah. keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti Yesus menyembah kan? Iya. Yesus menyembah kan? Iya. Bapak menyembah enggak? Enggak ada ayatnya. Enggak, Bapak menyembah enggak? Ayatnya enggak ada. Enggak ada. Berarti Bapak enggak menyembah. Iya, pertanyaan Anda enggak ada. Yesus dalilnya. menyembah. Enggak. Iya, memang karena Bapak enggak mungkin menyembah karena dialah yang menerima sembahan itu. Nah, kenapa Anda menyembah hamba Allah yang menyembah kepada Allah? Kenapa? Bukan hamba, dia utusan. Loh. Anda baca kisah para rasul 4:30. Yesus hamba Allah. Iya, memang benar. Dia Ya. hamba.
Diakui lagi. Diakui dia lagi. nabi, Diakui dia lagi. guru. Diakui lagi. Sekarang penyembah-penyembah yang dibenarkan, yang diinginkan oleh Bapa, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah kepada Bapa atau penyembah-penyembah yang menyembah kepada Yesus yang diinginkan oleh Bapa. Kepada Bapa dalam nama Yesus. Iya, itu nggak masalah. Bukan dalam nama. Sekarang yang saya tanya, penyembah yang benar di hadapan Bapa menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Karena Bapa itu bernama. Bukan karena, saya tidak tanya itu. Penyembah yang benar di hadapan Bapa menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Menyembah dalam ruh dan kebenaran. Mulai ngaco. Menyembah dalam kebenaran yang dimaksud tujuannya kepada Bapa atau tujuannya kepada Yesus? Menyembahnya kepada Sang Bapa yang ada di dalam Yesus. Maksudnya Anda menyembah Bapa atau menyembah Yesus? Maksudnya menyembah Bapa yang ada di dalam Yesus. Di dalam Dalilnya Tunggu, Yohanes 14 ayat 9. Enggak ada di situ. Anda baca. Tunggu. Anda baca Yohanes 17 nomor 23. Murid-muridnya juga berada di dalam diri Yesus. Udah. Paulus bahkan mengatakan, tunggu sampai dulu. Paulus malah mengatakan, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus. Berarti Anda nyembah Paulus juga? Enggak dong. Nah, Paulus mengaku ada di dalam Yesus. Aku di dalam Yesus, bahkan aku disalib bersama dengan Yesus. Jadi analoginya begini nih. Saya kasih analogi ya. Ini jangan botol ini. Kamu kan orang akademisi, paham. Analoginya justru harus karena nyambung itu. dong. Bapak di dalam Yesus, Yesus di dalam Bapak, Yesus dan Bapak di dalam murid. Nah, terus ini susahnya ya orang yang ditunjukin tentang Tuhan, orang nggak kenal Tuhan mau ngajak menyembah Tuhan, kan ini begini akibatnya. mengenal Tuhan itu kayak mana? Orang menyembah roh dan kebenaran. Roh di situ khusyuk dalam beribadah. Kebenaran itu ada caranya, ada tata caranya, ada petunjuknya, ada tertulis tata cara itu baru disebut kebenaran. Sekarang di mana tertulis menyembah Yesus itu adalah kebenaran? Di mana tertulis? Bagaimana menyembah yang husu? Yang husu itu seperti apa? Coba jelaskan. Yang husu itu betul-betul tertuju hanya kepada satu sembahan, yaitu Bapa yang di surga, bukan kepada anak orang. Terus bagaimana kamu kenal dengan yang di sorga? Loh, orang mengenal yang menerangkan yang di sorga itu. Sabar dulu. Apakah Tuhan itu maha mendengar menurut saudara? Iya. Ketika Anda memanggil dia, ya Tuhanku, dia dengar nggak? Dengar. Nah, ketika Anda menyembahnya, ya Tuhanku yang maha pemurah, maha pengasih, aku memohon kepadamu, berikanlah petunjuk kepada hambamu ini. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Itu benar nggak itu? Benar, Tuhan maha mendengar. Sudah, berarti sudah benar. Terus kenapa harus Anda lihat wujudnya seperti manusia? Ya, kan ada konteks lu di dalam Al-Quran juga. Allah itu yang awal dan yang akhir, Al-Hadid 3. Yang maha awal. Nah, yang dohir yang maha awal. apa? Yang maha awal. Ya. Yang maha awal, bukan yang awal. Ya, oke. Yang maha awal. Yang disebut maha awal itu adalah tidak ada yang memulai selain dia. Hanya dialah yang maha awal itu. Tidak ada yang lebih dulu daripada dia, nggak ada. Itu maha awal. Kalau awal itu memulai permulaan. Seperti Yesus, akulah awal. Kalau akulah awal berarti baru tadi, atau baru kemarin, atau baru lusa kemarin, atau minggu depan. Akulah awal, akulah akhir, berarti dia punya akhir. Sedangkan pencipta langit dan bumi, akulah yang maha awal, akulah yang maha akhir. Sekarang yang betul. Kita lanjut ke kalimat yang dohir dan yang batin. Silakan jelaskan. Az-Zahir, yang maha zahir, yang maha nyata, yang maha nampak. Segala sesuatu di atas muka bumi ini tuh tak ada.
Dia ada bias daripada pencipta. Kalian itu tak ada. Adanya kita karena berasal dari yang maha ada, yang maha zahir. Betul? Bagaimana membuktikan yang dohir Allah ada itu, bagaimana dibuktikannya? Kita ini ada karena siapa? Ini dohir. Sabar, itu zahir. Itu Iya, zahir. iya, Bukan zahir. yang maha zahir. Itu zahir, bukan maha zahir. Iya, Bedakan maha dohir zahir berarti dengan Iya, maha dohir kan kelihatan. maha zahir artinya menyatakan dirinya dari segala unsur aspek kehidupan makhluk. Itu yang disebut maha zahir. Bedakan zahir, ini zahir, nyata ini. Tapi yang maha zahir adalah sumber segala-galanya yang ada. Kutanya dulu samamu, sumber dari segala yang ada itu siapa? Tuhan. Itulah az-zahir namanya. Itulah kenyataannya. Bukti Tuhan itu ada karena adanya ciptaan. Betul? Betul? Ya. Oi. Ah, sudah. Itulah yang disebut az-zahir. Bukti adanya Tuhan, adanya ciptaan. Tanpa Tuhan tak ada ciptaan. Bagaimana mungkin ada ciptaan sementara penciptanya nggak ada? Itulah yang disebut az-zahir. Bukan zahir itu maksudnya bertubuh, berkaki seperti Yesus. Bukan. Itu makhluk. Sekali lagi saya ajarin, bedakan antara maha zahir dengan zahir. Oke? Kembali kepada pertanyaan. Ini Apa dohir. upah menyembah Yesus? Kalau dohir itu bisa dilihat. Sekarang Allah dohirnya di mana? Allah memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Dohirnya Allah tuh di mana? Dia memperlihatkan keberadaannya di segala penjuru. Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Al-Quran Qaf ayat 16. Pahami itu. Sekarang kita kembali kepada tema. Jangan ditambah-tambahin kalau Al-Quran. Di surat Al-Hadid ayat 3 itu yang awal dan yang akhir dan yang dohir. Ada nggak alif lam di situ? Tidak ada maha dohir. Ada nggak alif lam di situ? Seperti kitab diawali al-kitab. Az-zahir. Ada nggak alif lam? Kamu pernah Islam kan? Ayo, ada nggak alif lam di situ? Ada alif Ya lam. udah. Berarti itu? sang maha zahir. Sang Mana? maha zahir. Nah. Sang. Ada nggak alif lam? Kutain dulu. Lam alif ada. Ya udah, berarti sang yang maha zahir. Jangan Tidak, samakan dengan kamu mengertikannya salah, itu yang menyesatkan. Nggak boleh, Loh, nih kok banyak yang bisa? nonton loh. Alif lam itu merujuk kepada sang maha zahir, artinya yang maha zahir. Aduh, katanya pernah Islam. Gimana? Pantasan aja murtad. Ternyata nggak ngerti. Gak gini ya maaf ya saya bilang kamu itu karena kamu di bawah umur saya, jadi gini. Iya, tapi coba. Jadi Coba alif kutain lam dulu. itu tidak mengatakan kemahaan, bukan. Kata siapa? Kata siapa? Lah, ini terjemahannya Saya mau uji dulu. loh. Tunggu. Aku mau uji dulu. Ini Aku mau uji. terjemahannya. Ente paham nggak? Aku tanya dulu. Tunggu. Ketika kita berbicara alif lam yang ada di sana, dikatakan bahwasanya wazahir. Di situ ada alif lam kan? Bila mana lam sukun bertemu dengan huruf za, cara bacanya gimana? Ayo, supaya kau paham. Enggak ada lam. Terjemah. Di wadzahiru tidak ada alif lam, ada juga lam saja. Kata siapa? Lihat Inilah. loh, makanya Ini. jangan. Oh, ini. Oke. Nah, oke. Saya lihat ini. Mana? Kamera. Ini kutunjukkan. Balik Aduh, kamera. inilah sebabnya kau murtad. Nah Pantasan ini kau mana murtad. tuh? No, wadzohir tuh. Tunggu. Saya Mana alif tunjukkan. lam? Tuh ada Tunggu, juga saya al-awalu. tunjukkan. Kalau al-awalu itu ada lam alif. Tapi Nah, kalau makanya wadzohiru, kau belajar. wadzohiru wawu Nih, lam dohir. Saya Paham ya? tunjukkan kamu ini sok tahu nak Paham ngerti saya, Al-Quran. wadzohiru, Pantasan murtad ini orang ternyata Al-Quran buta sama sekali. Nih. Ini apa ini? Ini apa ini? Iya, wawu lam. alif lam do. Wawu alif lam.
Waldo. Itu. Waldo. Itu wazza, karena lam di situ nggak dibaca karena dia bertemu dengan tasdid. Iya, tasdid nggak dipakai itu. Beda dengan zahir. Kalau zahir itu Wazahir. nyata. Zahir itu artinya nampak, tapi Iya. diawali dengan alif lam, maka dia yang maha zahir, maha nyata. Iya. Ya itu Aduh, makanya saya pertanyakan parah. nampak itu. Parah, Zohir parah, itu parah, nampak. parah, parah. Parah, ternyata Zohir kau itu ini nampak, pantasan tapi aja bisa kau ini dilihat murtad. kan aneh. Ternyata ilmumu kayak ilmunya Edis ternyata memang. La haula wala quwata illa billah. Gak paham saja dia. Kembali ke yang tadi. Apa upah menyembah Yesus? Dalilnya? Silakan. Dalil. Jangan kau tunjukkan. Upah mengikut Yesus adalah surga. Bukan mengikut, Iya, Sampara. upah Bukan menyembah mengikut. Yesus adalah surga. Siapa menyembah Dia akan diberikan upah. Dalil. Nah, ulah pusing lah baca-baca, buka-buka Alkitab. Dalil. Bung, mumpung masih ada kesempatan, kembalilah kepada jalan nggak yang apa-apa. benar. Tunggu. Kembali Saya kepada belum. jalan yang benar. Silakan. Mumpung masih ada kesempatan, kembalilah jalan yang benar. Nggak mau Yesus saya nanyain jalan yang lurus-lurus. Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Coba Anda baca KPR Iya, 236. memang benar. Makanya kalau orang baik kayak kamu itu nggak perlu ikut Yesus. Silakan cari jalan keselamatan sendiri. Benar. Dia akui ternyata Yesus Tuhan hanya untuk orang jahat. Iya. Allahu Akbar. Kalau Yesus Karena Tuhan untuk orang dokter jahat, tidak membutuhkan orang sehat. Yang dokter butuhkan Dengar. adalah orang sakit. dengar. Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat, sedangkan Tuhan untuk orang benar adalah Eloa Abraham, Eloa Yesha, Eloa Yakub. Nah, sekarang Anda mengatakan dokter tidak membutuhkan orang sakit, sehat, tapi membutuhkan orang sakit. Oke, sekarang Yesus sebagai dokter, orang sakit ketika Yesus sembuhkan, setelah sembuh menyembah Yesus atau menyembah Elohim? Contoh Markus 5. Markus 5 Anda baca data nomor 1 sampai data nomor 20. Ada orang gila menyembah Yesus di situ. Ketika orang gila ini sembuh, tidak menyembah Yesus lagi. Ayo. Ya udah biarin nggak apa-apa. Berarti begini, berdasarkan Markus 5 selagi ada kesempatan. Dengar dulu. Sabar. Berarti Markus 5 adalah bukti bahwa orang yang menyembah Yesus adalah orang gila menurut Markus 5. Kenapa? Setelah orang gila ini sembuh dari gilanya, tidak lagi menyembah Yesus. Berarti saudara yang tadinya waras, begitu murtad menyembah Yesus, Anda masuk dalam lingkaran orang gila. Ayolah, pakai akal sehat. Pakai akal. Ayo pakai akal sehat. Sisa hidup tinggal berapa hari lagi? Kembalilah kepada jalan yang benar. Nah, Menyembah Yesus apa upahnya? Langsung kau buka di sini. Anda sebagai seorang murtad langsung jelaskan. Seperti kami menjelaskan Surga. upah menyembah Allah. Langsung surga. Yauma Ya. yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Jaminan surga jelas. nah. Kada aflahal mu'minun. Dengar. Kada aflahal mu'minun. Walladzina hum lisolati fa'ilun. Jelas sekali dalam Al-Quran. Alladzina hum fi solatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Apa jaminan orang-orang yang mendirikan salat? Kata Al-Quran jelas, ulaika humul warithun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Orang yang mendirikan salat, dia mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang yang ibadah minggu menyembah Yesus, apa jaminannya? Neraka. Dalilnya mana? Matius 7 nomor 22 nomor 23. Matius 23 nomor 32 nomor 33. Jaminan neraka bagi yang menyembah Yesus. Halilintar. Jelas, tegas. Oke. Ayo. Al-Hijr, surat
15 Al-Hijr ayat 6, hei orang-orang yang Al-Hijr. diturunkan Al-Quran kepadamu, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Itu ucapan orang kafir, tuyul. Sedangkan Markus 3 nomor 21 itu bukan ucapan orang kafir yang menganggap Berarti Yesus Al-Quran gila. bukan firman Allah ya. Dengar dulu, Berarti- dengar. Ini saya simpulkan. Itu dengar, saudara, dengarkan saya, gantian kita ngomong. Kau membawa Al-Hijr ayat 9, ayat 6. Kamu jelas mengatakan dia gila. Baca nomor 9-nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ketika orang kafir menuduh Nabi Muhammad gila, Allah menimpali, tidak. Al-Quran itu aku yang mewahyukan, bukan karangan Nabi Muhammad. Aku yang mewahyukan, aku yang menjaga. Sedangkan di dalam Markus 3 nomor 21 jelas yang gila di sana Yesus, dan yang menuduh Yesus gila adalah keluarganya, bukan musuhnya. Baca dalilnya itu. Bang Arif naik, Bang Arif. Bang Arif naik, Bang. Saya mau ibadah. Begitu saudara. Jaminan di surga sangat jelas. Udah saya turun ya. Ayo, kapan mau syahadat lagi? Ayo. Semoga beliau mendapat hidayah kembali. Karena memang kemarin itu ada informasi ketika saya di Jakarta, beliau sudah ragu kembali dengan Tuhannya dan ingin kembali kepada Islam. Kita doakan beliau dapat hidayah. Amin. Makasih Bang Arif. Naik dulu Bang Arif. Aku ibadah dulu Bang. Jadi teman-teman sekalian, jelas bagi kita jaminan surga di Islam itu enggak ada keraguan. Jaminan surga ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdaus bukan finnar, tapi firdaus hum fiha khalidun. Indah kali di Islam ini kan. Al-Quran menjelaskan itu sangat jelas. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها khalidun. Subhanallah. Jaminan surga nyata di Islam. Upah menyembah kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Jelas. Sedangkan yang menyembah Yesus, jaminan nerakanya tertulis dengan sangat terang di dalam kitab Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Matius 23 nomor 15, nomor 22, 23 sampai 39. 32, 33 sampai 39. Jaminan nerakanya tidak diragukan di sana. Sekian untuk sementara, saya ibadah dulu. Adinda Diansa monitor.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sudah ada jaminan surga, kita pewaris surga, maka surga yang kita diwariskan kepada kita ini harus kita jaga dengan baik warisan itu tersebut. Maka saya ingin bersihkan Jannah Firdaus yang adalah warisan buat kita umat Islam. Ibadah sejenak teman-teman, jangan kemana-mana. Habis ini kita kumpul lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Siap Gerinda. Siap Bangko. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saudaraku semuanya yang ada di bawah. Ya, Bang Brahma Kumbara, monitor Bang. Iya, Kristen atau Islam Bang? Islam Muslim Mas. Oh Islam. Oke, makasih ya. Oke, baik teman-teman Kristen silakan naik. Tadi ada Ustadz Arif dipanggilnya. Ustadz Arif monitor Ustadz. Naik aja Ustadz Arif. Terima kasih yang udah ngasih gift dan tap bayar. Minta tolong tap bayar komalnya Gurunda Zuma supaya bisa jadi kuat begitu kan teman-teman kan. Oke. Ustadz Arif sampai udah naik belum Ustadz Arif? Naik aja Ustadz. Nah ini aku naikkan Ustadz Arif ya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau saya Bang di bagian ngelola Komal Gurunda aja. Gitu. Gimana Ustadz? Kalau saya itu bagian ngelola Komalnya Gurunda. Siap Ustadz Arif. Siap Ustadz. Silakan Ustadz. Mungkin ada Ya, teman-teman jadi Kristen yang mau naik. Jadi teman-teman5 yang masih 5K ke atas ini yang belum memposting ulang silahkan diposting ulang. Kemudian kalau ada silahkan love orange-nya jangan lupa love orange-nya jangan lupa ditambahi dengan Go Popular teman-teman. Yuk, semangat jadikan Komal Gurunda ini sebagai populer nomor 3 kayak yang tadi malam. Keren. Ini masih populer nomor 7 se-Indonesia. Teman-teman, ayo yang belum love orange silahkan love orange. Di base itu ada Go Popular itu. Kemudian yang belum posting ulang silahkan posting ulang. Ada juga di atas WL itu di ini kan fans supernya Bang Zuma. Alhamdulillah saya kemarin sempat sonding-sonding juga di sini Bang Ardi. Ternyata sudah ada 8 pelanggan yang berlangganan terhadap Komalnya Gurunda. Yang berlangganan tujuannya apa? Ketika Anda masuk ke Komal ini langsung terbang. Akunnya terbang dengan warna kuning keemasan. Ya, walaupun Bang Zuma tidak menyematkan di atas, tidak disematkan. Maka kemudian itu diklik yang ada fans supernya itu yang warna kuning. Itu disematkan, itu tujuannya, kegunaannya akun Anda itu akan terbang dan dilihat oleh Bang Zuma, oh ini pelanggan saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 8 pelanggan yang berlangganan kepada Bang Zuma setiap bulan. Itu Bang Ardi. Lanjut Bang Ardi. Masya Allah. Oh begitu. Iya ya, aku baru tahu kalau itu Ustadz Arif. Masya Allah ya, Ustadz Arif ini paham juga ya soal begitu. Iya, siap. Silakan teman-teman semuanya yang ada di bawah, teman-teman Kristen mungkin. Ini temanya apa upah menyembah Yesus? Ya, saya tadi menarik. Yang minta naik, silakan misal naik ke sini ya, naik ke atas minta permintaannya. Kalaupun ada Jackson di bawah, nggak apa-apa, Jackson naik aja di sini. Ya, gitu. Ya, saya tunggu Jackson di sini. Jackson yang sering buka Komal itu ya? Iya, yang ketika dia mengatakan begini, Jackson mengatakan ke saya begini Ustaz Arif. Flavius Josephus menuliskan kitab bukunya Antiquities of the Jews, menuliskan dalam bahasa Ibrani. Tertawa terbahak-bahak saya. Tertawa. Begitu saya bongkar Ustaz Arif, saya tunjukkan, oke, jadi bahasa Ibrani ya, bukan bahasa Yunani. Sepakat dulu kita, langsung diturunkan saya Ustaz. Iya, tadi saya sempat nyimak juga Bang Ardi di bawah. Komentarnya di bawah itu kan si Ardiansyah sok original tag apa sok apa maunya itu mau di Komal pilih Yahudi, benar kan? Sampean gitu ya kesepakatannya. Iya betul. Betul. Saya juga nyimak di bawah tapi sampean nggak ada.
Cuman dia framing terus. Kalau di Komal Yahudi kan netral katanya, padahal dia punya otoritas untuk mute orang katanya kan, gitu. Oh enggak, kalau di Bang Billy Yahudi misal, terus kita berdiskusi berdua, ya yang jelas saya nggak mau dijadikan moderator, dan jangan dijadikan semua moderator, dicabut semua moderator, jangan ada yang moderator kecuali Bang Billy sendiri. Nah, kan enak kan? Betul. Pakai timer, mau pakai timer silahkan, mau nggak pakai timer oke. Yang penting pertanyaannya dijawab. Kurang netral gimana Ustaz Arif? Coba. Kalau di Komal Bang Billy ya netral lah, Komal netral di sana. Nah itulah. Dia silakan bukan Islam, dia bukan Kristen. Iya kan? betul. Jadi teman-teman yang memang sakit hati dengan Bang Ardi, saya minta maaf ya kalau mungkin menurut teman-teman Kristen itu saya bongkar-bongkarnya terlalu kenceng gitu ya Ustaz Arif ya, mungkin ya bongkar-bongkar saya terlalu kenceng, saya minta maaf sekali lagi. Tapi yang lebih bagus adalah teman-teman Kristen menghadapi saya dengan keilmuan, bukan dengan framing. Kalau cuman framing begitu doang, anak kecil juga bisa ya Ustaz Arif. Betul. Sebentar Bang Ardi. Selamat buat Bang Mawardi Ashar yang sudah berlangganan kepada Gurunda. Ini akunnya barusan kelihatan kan di atas terbang. Coba keluar lagi, masuk lagi, pasti terbang. Akunnya warna kuning keemasan. Itu bertanda bahwa Anda adalah orang yang spesial bagi Gurunda. Tetapi bukan yang lain, bukan tidak spesial. Bahkan semuanya sama ketika mendukung dengan cara tap-tap layar, kemudian posting ulang gitu kan, kemudian di-share. Itu juga Anda jari jemari Anda, insya Allah nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa Anda mendukung Komal dakwah ini untuk kemudian menyatakan bahwa Islam itu adalah agama yang benar dan membantah subhat-subhat yang selalu digembar-gemborkan oleh kaum kafir laknatullah yang kemudian menghujat agama kita, menista Al-Quran, kemudian merendahkan posisinya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kebenaran, mengajarkan Al-Quran, tetapi dicomot-comot istilah-istilah dalam Al-Quran. Tapi Nabi Muhammadnya direndahkan. Itu gimana Bang Ardiansyah? Sakit nggak? Kita sakit sebagai umat Islam. Makanya Bang Zuma hadir di sini bersama jajaran Apologet Islam Indonesia untuk membentengi umat dari kemurtatan dan kemudian membantah subhat-subhat yang dilakukan oleh kaum kafir laknatullah alaih. Ya, silakan Bang Ardi. Siap. Terima kasih. Papa Muda, halo, Kristen Islam. Papa Muda. Halo Papa Muda. Papa Muda 82. Silakan. Oke, nggak monitor ya Papa Muda ya. Diganti aja yang lain. Sekali lagi saya minta maaf bagi teman-teman Kristen yang memang menilai saya itu kadang Ardiansyah ini terlalu pintar untuk membongkar kitab-kitab kami. Saya minta maaf sekali lagi, mohon maaf. Mungkin ini ya Ustaz Arif, mungkin hanya saya yang bisa baca manuskrip sehingga saya bisa bongkar-bongkar begitu Ustaz Arif ya, karena dari kalangan kekristenan kan nggak ada yang bisa Ustaz Arif, betul nggak Ustaz Arif? Saya minta maaf ya, begitu ya teman-teman. Saya minta maaf. Jarang teman-teman Kristen itu yang menguasai Bibelnya sendiri, original text-nya sendiri, ya kan Bang Ardi kan? Malah lebih banyak teman-teman debater Islam yang menguasainya, bahasa Ibrani, ya kan? Iya betul. Banyak dari Islam malahan ketika ditanya tentang apa arti teos, pelongo, Tuhan malah dituhankan kan gitu kan Bang Ardi? Betul. Nah, kita naikkan lagi, ini ada Bapak Rudi. Halo Bapak Rudi Rumbiak. Kristen atau Islam, Pak? Umat pilihan Tuhan lah, Kristen. Baik, silakan open cam Bapak, silakan. Open cam kah diskusi nih? Ya, kalau di sini diwajibkan untuk berdiskusi secara open kamera menunjukkan wajah. Kalau tidak dipersilakan turun. Ketika
cuma open Ya, camp. turun Pak, selesai. Yang lain aja, yang saya orangnya nggak pakai cang cing cong, ya berani naik open cam, nggak berani turun. Simple. Ustadz Arif saya pakai ini nih. Ustadz Arif dengerin nggak saya pakai apa ini? Odeng lah. Tapi ada dua jenis kalau Bang Ardi. Odeng itu ada odeng biasa dan ada odeng ini apa ya, yang kayak di atasnya itu juga tertutup. Odeng bangsawan. Iya, betul. Udeng Madura, betul. Tahu aja ya. Karena besok ada acara Hari Kartini, Ustadz Arif, sehingga saya harus menggunakan baju adat. Kebetulan saya juga, bapak saya asli Madura, ibu saya asli Jawa, jadi ya campuran begitu kan. Itu. Silakan bagi teman-teman Kristen yang sekiranya berani berdiskusi dengan bagus. Bahkan saya di sini menggunakan bahasa-bahasa yang saya pilih ya, supaya tidak menyakiti teman-teman Kristen kan, begitu kan. Silakan. Madura Dimah, Madura Rosbaja. Jangan, itu Rosbaja itu Bangkalan gitu. Bangkalan teman-teman. Rosbaja itu Bangkalan. Bangkalan. Oh, bukan Pulau Kangean. Jauh banget Pulau Kangean, Ustaz. Pulau Kangean jauh banget nih. Kalau Pulau Kangean itu Kangean bukan Kangean, tapi Kangean. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, gimana Bu? Kristen atau Islam? Bu? Oke. Kita sambil menunggu Gurunda ya Ustadz Arif. Nanti kalau Gurunda sudah masuk, insya Allah saya juga izin turun kan, begitu kan. Tapi di sini berhubung tadi Ustadz Arif disuruh naik, kayaknya mungkin ada kegiatan tadi nggak naik-naik, ya udah saya minta naik dulu. Itu. Saya nunggu absen ulang Bang Ardi. Oh, belum absen pulang ya. Biasa tempat kuli saya kan memang ketat gitu. Tapi ya nggak bisa lewat HP ya Ustadz Arif ya, harus datang ya. Bisa harus di titik lokasi. Oh gitu. Kalau pakai HP ya pakai fake GPS lah, tapi nggak boleh itu kan. Iya. Oke lah, silakan teman-teman Kristen di bawah yang ingin berdiskusi apa upah menyembah Yesus. Ini menarik, ini sangat-sangat menarik. Kemudian di dalam Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dibacakan ayatnya ya, kalau nggak salah tadi surat Al-Mu'minun ya. Al-Mu'minun ya, dibacakan oleh Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Jelas-jelas orang Islam yang beriman kepada Allah gitu kan. Alladihum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladina hum anil lagwi muqridun, orang-orang yang meninggalkan atau perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Kemudian walladina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian walladina hum lifurujihim hafidhun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala aswajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian dikatakan langsung di poinnya lah, ini poinnya adalah ini nih. Ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi apa? Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala di ayat setelahnya, alladzina yarisunal firdausa. Ya, alladzina yarisunal firdausa, yaitu orang-orang yang akan mewarisi firdaus, surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Luar biasa ya, Masya Allah.
Jadi orang-orang Islam kita ya Ustadz Arif ini sudah diberikan jaminan untuk mewarisi surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah, dan ada dalilnya jelas terang benderang. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Apakah betul di dalam kekristenan itu ketika mereka menyembah Yesus, orang-orang Kristen yang saya maksud, apakah orang-orang Kristen ketika menyembah Yesus kemudian Yesus mengatakan bahwasanya ada jaminan bagi orang Kristen, saya garis bawahi, bagi orang Kristen, bukan orang Yahudi, orang Kristen yang saya bahas, bagi orang Kristen di mana tertulis Yesus memberikan upah berupa jaminan kerajaan sorga. Nah, itu tema kita itu ya teman-teman ya. Insya Allah tadi saya juga sedikit nyimak Ustadz Arif dari bawah, tapi ya kalau teman-teman membandingkan ilmu saya dengan Bang Zuma, jangan dibandingkan, nggak nutut saya. Jadi minimal saya bisa mengerti apa yang dimaksud oleh gurunda kita, Gurunda Zuma, dan juga dari teman-teman Kristen yang di bawah, misal mampu berdiskusi dengan saya, ya silahkan, gitu ya, silahkan, nggak apa-apa. Yang berani aja ya, yang mau open cam, yang nggak mau open cam, tetep layar di bawah, share room ini, jadikan sampai populer nomor 3 ya. Tadi semalam sampai nomor 3 Ustaz Arif ya. Sampai nomor 3. Alhamdulillah. Oh begitu. Teman-teman partisipasinya, terima kasih dukungannya teman-teman. Masya Allah. Terima kasih ya teman-teman ya. Ya, apa ada di sini ya? Saya sempat screenshot semalam Bang Ardi. Iya, siap. Aduh. Ada di bawah kok banyak sekali penghujat. Kenapa ya ini Ustaz Arif ya? Halo Gumasa. Halo. Ya. Open cam dulu. Iya, open cam dulu. Masya Allah, iya ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Itu koin ya, 252 itu ya? Ini populer se-Indonesia. Wah, komalnya koin ya itu ya? Itu koin ya? 1, 2, 3, nomor 3, iya. Masya Allah, luar biasa. Populer. Masya Allah, siap. Ya, silakan Gumasa. Apa upah menyembah Yesus? Saya minta tolong dijawab menggunakan data. Jadi belajarlah dari kesalahan Gumasa. Kenapa? Karena kalau Bang Gumasa masih tetap seperti biasanya, kerajaan pejabat surga dan sebagainya, saya pastikan saya akan umumkan di semua kamal muslim untuk melarang atau memblokir Gumasa sampai kiamat. Iya, saya pastikan itu. Nggak apa-apa. Karena yakin nggak apa-apa yang sering memblokir saya. Yakin nggak apa-apa? Yakin ya? Dengarkan. Ya sudah saya blokir kalau begitu. Dadah. Simple. Ya sudah. Gitu ya. Dibesarkan aja Ustadz Arif. Dibesarkan sebelah sini Ustadz. Nggak apa-apa Ustadz. Biar teman-teman pada melihat bahwasanya komal guru kita alhamdulillah semalam sudah sampai di angka nggak sih apa namanya tuh, peringkat ya, peringkat ya, peringkat. Dibesarkan aja Ustaz Arif, sebentar saya besarkan ya. Ini gini aja. Tuh teman-teman ya, komal guru kita sudah sampai peringkat 3 semalam begitu ya. Ini ada Rizky Depok kalau berani naik aja Bang Rizky, kalau nggak berani saya blokir juga. Dadah ya, karena memang banyak sekali kepanasan ya. Kenapa ya? Saya itu orangnya nggak suka terlalu bertele-tele. Silakan Bang open cam. Baik Bang Ardi, saya open cam. Baik, terima kasih, enak. Ayo kita berdiskusi ya menggunakan data. Baik Bang Ardi ya, gitu enak gitu. Tapi kalau silakan kita berdiskusi dengan bagus. Silakan open cam. Ini mau diskusi ya, udah selesai, turun. Kalau saya begitu. Yang berani aja berdiskusi, naik ke atas supaya kita enak berdiskusinya begitu ya. Garden. Halo Garden. Major. Apa Major? Kau bawa ini Major.
Major, open cam Major. Open cam Major. Siang. Open cam dulu Jor. Open cam dulu, silakan. Ya, kan. Yang barunya itu ya. Mana Jor? Kepadamu Jor. Ya ini aku di sini. Ya udah. Apa Ngelek. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Bang Ardi ngelek. Gak usah on cam lah, kayaknya lagi mau ini ya jaringan kalau mau on cam. Kalau kamu kan enggak Jor, enggak ada masalah Jor. Bang Ardi ngelek Bang Ardi. Oh, saya ngelek. Sekarang gimana? Ya kalau sekarang sementara bagus. Sekarang bagaimana? Sekarang sementara bagus. Oke ya, aman ya sekarang ya. Oke baik. Enggak, tadi saya ganti jaringan tadi Ustadz Arif. Mohon maaf ya, ganti jaringan. Barusan ganti ya. Oke. Jadi apa upah menyembah Yesus Major bagi teman-teman Kristen? Apakah teman-teman Kristen ketika menyembah Yesus, teman-teman Kristen itu bisa mendapatkan upah kerajaan sorga? Silakan. Ya. Itu datanya di Yohanes 3:16. Suaramu kecil suaramu. Ya. Kecil suaramu. Upah kita meyakini percaya kepada Yesus adalah Kecil upah. suaramu Jor, tumben kecil suaramu Jor. Biasanya bentak-bentak. Kecil suaramu Jor. Padahal gua gak pakai headset loh. Cek, udah. Ya pakai headset dulu, silakan. Udah nggak usah, nggak. Kecil suaranya. Kecil suaranya. Suaranya kecil. Iya kecil suara Kecil. Jor. Bentar. Aduh. Nggak pakai baju pula. Wah parah. Iya gini Bang Ardi. Setiap teman-teman umumnya Kristen ketika naik komal Bang Ardi itu nggak pakai baju ya, kenapa ya? Atau memang gara-gara kebanyakan makan babi mungkin ya? Mohon maaf ya. Silakan. Iya. Udah. Enggak, masih kecil. Ya, mau kemana lagi? Ini adanya udah. Suaramu jelasnya di sini. Coba tanya Ustadz Arif kalau nggak percaya. Tanya aja Ustadz Arif. Masih kecil Jor. Cek. Masih kecil Jor. Aduh, kau kebanyakan makan plastik kan Jor. Masih kecil Jor. Ini udah full semua, nggak ada lagi. Cek. Ya udahlah, kau agak deket ke anu lah, ke HP lah, agak deket ke HP lah. Iya, aku di sini nih. Aku langsung depan HP nih. Oke baik. Ayatnya di mana? Saya buka, silakan. Oke, di Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16, silakan dibacakan, lalu saya tanggapi ya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka Dia mengaruniakan, dia ini Elohim sang sumber. Dia mengaruniakan anak itu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Silakan. Hidup yang kekal, baik saya tanggapin. Hidup yang kekal itu mempercayai Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai junjungan yang diutus. Saya ulangi lagi. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai Tuhan yang diutus. Coba dibaca. Loh, Tuhan diutus siapa? Tuhan itu apa? Tuhan diutus siapa? Enggak, Tuhan itu apa dulu? Sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Iya, betul. Jadi ya memang betul, karena yang saya katakan ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hafal saya. Iya. Jadi yang diutus itu bukan gelar ya, tapi yang diutus yang saya tanyakan bukan sebagai gelarnya, yang saya tanya itu sosoknya, Jor. Saya tidak bertanya Tuhan berupa gelar. Yang saya tanyakan Tuhan berupa sosok. Sosok Tuhan. Iya, yang bergelar Tuhan itu adalah pribadi Yesus, kemanusiaan Yesus. Ya, sosoknya itu yang saya tanya. Sosoknya. Iya. Nah, jadi mempercayai Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sosok dulu. Coba sebutkan sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan? Iya, Yesus itu yang diutus sebagai firman yang menjadi manusia. Saya ulang. Gelar Tuhan. Saya ulang. Berarti Yesus ini sosok Tuhan atau sosok utusan Tuhan?
Tuhan itu bukan sosok, tapi gelar. Astagfirullahaladzim. Saya tahu, Jor. Tuhan itu gelar tahu. Tapi gelar ini disandangkan kepada sosok kan? Iya, sosoknya. Nah, yang saya bahas ini sosoknya, bukan gelar, bukan manusia. Yang saya bahas ini, Tuhan sebagai sosok, bukan Tuhan sebagai gelar. Paham nggak? Iya, sosoknya itu manusia. Ya, iya, sosok manusia ini Tuhan bukan? Iya, bergelar Tuhan. Ah, baik. Berarti kita nggak bahas gelar ya. Kita bahas sosok ya. Sosok ini Tuhan. Sosoknya, baik. Baik. Jadi Anda mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Iya. Bukan sebagai Tuhan. Ya kan dia bergelar Tuhan karena dia datang dari sang sumber. Ya. Saya ulang, sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya, saya dengan keyakinan saya kan tadi diperisi kata Tuhan, sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh manusia. Berarti yang orang yang meyakini berarti itu sudah menuhankan. Saya ulang pertanyaan saya lagi ya. Saya ulang ya. Anda percaya Yesus itu, tolong dipilih biar cepat. Anda percaya Yesus sebagai sosok Tuhan atau sosok bukan Tuhan? Sosok utusan Tuhan. Silakan. Yesus itu kan bukan gelar. Sosok itu apa? Ya Allah ya Rob. Tuhan itu gelar bagi sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja manusia. Iya, pertanyaan saya untuk memperoleh hidup yang kekal, apakah mempercayai Yesus sebagai utusan Tuhan atau mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Sebagai utusan, ya kita bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Ya kalau sudah meyakini berarti dituhankan dong. Dan utusan Tuhan sama Tuhan beda nggak? Ya, Tuhan itu kan gelar, utusan. Loh, saya nggak tanya bahas gelar lagi. Saya tidak bahas gelar lagi. Saya bahas sosoknya. Sosok yang menyandang gelar itu. Saya nggak dengarkan, Jor. Saya tidak membahas gelar lagi. Udah selesai gelarnya. Saya sedang membahas sosok yang menyandang gelar itu. Misal begini. Pak Prabowo presiden bukan? Ya saya tahu presiden itu gelar, tahu. Tapi saya nggak bahas presiden gelar atau enggak. Saya tanya sekarang, Pak Presiden sekarang hidup nggak? Hidup, makhluk manusia. Enggak, bukan itu pertanyaan saya. Presiden hidup nggak? Hidup. Bisa nggak presiden mati? Bisa. Nah ya sudah, berarti yang saya bahas bukan gelarnya. Kalau gelar memang nggak bisa mati, paham? Iya, makanya bicarakan tentang. Ya, yang saya bahas manusianya. Ya udah. Oke, sekarang saya tanya, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Jawab. Saya percaya kepada Yesus sebagai bergelar Tuhan. Loh, utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, yang utusan Tuhan atau Tuhan? Iya, makhluk yang diutus itu, yang dari firman-Nya itu yang saya tuhankan. Makhluk itu apa artinya? Makhluk itu yang bernyawa, yang punya akal. Arti makhluk dalam KBBI, coba buka. Makhluk adalah, coba buka. Ya, makhluk bernyawa. Buka dulu. KBBI apa? Makhluk itu apa? Silakan. Tapi nanti siap kok ditanya ya. Jangan nanti aku habis santai. Diselesaikan dulu. Sabar. Makhluk itu apa? Bentar. Sesuatu yang ayo. Lama kali, Bah. Tunggu, sabarlah kau. Ayo. Sesuatu yang ayo. Makhluk adalah sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan. Silakan. Oke, diciptakan oleh Tuhan, betul? Pertanyaan saya, diciptakan oleh Tuhan itu ciptaan Tuhan kan? Iya. Ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan yang mana sekarang? Saya ulang ya. Pertanyaan gampang. Ciptaan Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya, yang Tuhannya siapa? Saya ulang, nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya ulang ya, tiga kali saya ulang ya. 3 kali nih saya ulang nih. Dengarkan baik-baik ya. Jawab simpel aja. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan atau ciptaan Tuhan itu apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Iya, yang kalau kami menciptakan Allah Bapa. Saya ulang ya. Tuhannya siapa? Saya ulang ya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, apakah dia A Tuhan, B bukan Tuhan? Yang diciptakan itu bukan pencipta. Iya, bukan Tuhan berarti.
Iya, yang diciptakan itu bukan pencipta. Ya Tuhan atau bukan? Ciptaan Jor. Ya Tuhan atau bukan? Kan definisi kata Tuhan sudah sepakat tadi. Enggak, Tuhan atau Sesuatu bukan? yang Iya, diyakini. pertanyaan saya simpel. Pertanyaan saya simpel. Saya ulang ya. Sebentar, Dav Girl. Tunggu dulu. Bang Dav, tunggu dulu ya, bentar ya. Saya ulang ya, pertanyaan simpel. Surga itu Tuhan atau bukan, Jor? Bukan. Neraka Tuhan atau bukan? Bukan. Mobil Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, langit bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, neraka bukan Tuhan, botol minum bukan Tuhan, HP bukan Tuhan, betul? Bukan. Tuhan adalah Tuhan, betul? Gelarnya gelar. Tuhan, enggak, kita nggak bahas gelar. Tuhan adalah Jadi, Tuhan, betul? tadi kamu mau bicara sosok. Enggak, Sekarang kita nggak bahas gelar. lagi. Enggak, gelar sudah selesai. Kita udah sepakat itu gelar. Saya tahu. Tapi yang saya bahas bukan itunya. Tuhan adalah Tuhan, betul? Pencipta adalah pencipta, silakan. Ya, Tuhan adalah Tuhan. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan, betul? Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Neraka bukan Tuhan, sungai bukan Tuhan, sorga bukan Tuhan, langit, bumi bukan Tuhan, betul? Oh ya udah, silakan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan, silakan. Berarti ciptaan Tuhan bukan Tuhan? Bukan. Berarti makhluk bukan Tuhan? Bukan. Yesus adalah makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan? Yesus bukan Tuhan. Ya. Selesai. Selesai. Terima kasih, Jor. Jangan lari. Makasih, Jor. Udah selesai. Terima kasih. Saya nggak mau buang-buang waktu. Ustaz Arif dia sudah mengakui, ya kan? Dia sudah mengakui ternyata Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Selesai, Ustaz Arif. Betul? Itulah, bukan Halik, bukan sang Halik, bukan sang pencipta. Iya, selesai. Oke. Iya, oke. Oke, kita sapa ada Bang Dafgel. Silakan Bang Dafgel dibuka mikrofonnya. Selesai ya. Nggak usah lama-lama. Selesai kita. Silakan Bang Dafgel. Kasihan, terlalu cepat tadi abang turunkan si Gordon itu. Nggak apa-apa. Silakan abangku. Anda mau menanggapi yang ini atau mau meneruskan ciptaan Tuhan atau bukan? Mau meneruskan yang mana? Oke, gini bang. Oke, boleh lanjut. Lanjut yang ini? Yang mana? Lanjut yang mana maksudnya? Yang tadi dibahas yang tadi. Oke, baik. Yang dibahas. Oke. Apa definisi makhluk? Silakan. Apa definisi makhluk? Tadi si Gordon teman Anda mengatakan Yesus itu adalah makhluk. Anda sepakat dengan dia? Gini bang. Jadi saya tarik ke belakang dulu bang ya. Allah itu dia maha kuasa bang. Allah itu tidak terbatas. Tidak ada yang bisa membatasi Allah bang. Tidak ada yang bisa membatasi Allah. Iya. Jadi dimensi waktu ataupun apapun itu pun tidak bisa membatasi. Tidak bisa membatasi. Allah itu mau menjadi manusia itu bang, itu haknya Allah bang. Itu otoritasnya Allah. Haknya Allah. Karena dia lah dari segala-galanya. Dia punya kuasa. Jadi kalau abang mau membatasi, berarti abang itu seperti abang mengatakan Allah terbatas. Kalau tidak bisa. Enggak, saya enggak membatasi. Gitu. Saya enggak membatasi. Berarti suka-suka dia lah bang, yang menjadi manusia. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Berarti berarti Tuhan menjadi manusia ya. Menurut Anda sepakat Tuhan menjadi manusia, betul ya? Iya. Oke. Saya izinkan saya menulis, boleh bang? Saya tulis jawaban Anda, boleh? Oke. Boleh saya tulis jawaban Anda, boleh diperbolehkan? Iya. Oke, baik. Terima kasih bang. Sebentar saya ambil kertas dulu ya. Teman-teman di bawah siap-siap ya. Teman-teman di bawah minta tolong teman-teman di bawah siap-siap aja. Karena saya akan menuliskan sesuatu ini. Dan sesuatu ini memang sangat-sangatlah berharga gitu ya. Teman-teman di bawah tetap layar dulu. Saya ambil kertas dulu ya bang ya. Saya ambil kertas dulu sebentar. Oke, baik. Buat teman-teman Kristen yang sedang menonton, kencengin tap layarnya, posting ulangnya sampai target 1M itu di ini tinggal 1.000 lagi. Sekarang sudah 900, yuk. Oke, baik. Terima kasih. 1M, yuk. Oke, teman-teman siap-siap ya. Teman-teman di bawah siap-siap ya. Oke, baik. Oke, baik. Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, betul? Iya. Oke, baik. Saya tulis ya. Sesuai dengan jawaban Anda ya. Tuhan menjadi
Manusia. Oke, Iya. Abang ya? Iya. Oke, baik. Kita sepakat dulu ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia lah bang. Oke, kita sepakat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ingat Bang, saya di sini hanya menuliskan jawaban Abang. Saya tidak akan memasukkan pola pikir saya ke sini ya. Oke ya. Oke, baik. Tuhan menjadi manusia. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Apa definisi manusia secara bahasa Indonesia? Bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut Kristen, bukan menurut Islam, bukan menurut Buddha, bukan menurut Hindu. Tetapi apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bukan menurut Anda. Tunggu, saya tanya dulu bang lagi. Abang setuju nggak kalau Allah itu tidak terbatas bang? Jadi Allah mau Jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Ini perkataan Anda. Ini iya. sabar bang, santai, sabar ya bang. Tolong dijawab pertanyaan saya. Saya sudah mencatat jawaban Anda. Tuhan menjadi manusia. Saya belum menolak, sejauh ini belum menolak ya. Sejauh ini saya tidak menyalahkan Abang, enggak kan? Saya sama sekali enggak menyalahkan Abang. Oke, minta tolong Bang dijawab yang tertib. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Manusia adalah, bukan menurut Anda ya, bukan menurut Anda, bukan menurut saya, bukan menurut Kristen, bukan menurut Islam, bukan menurut Hindu, bukan menurut Buddha, bukan. Tapi menurut kaidah bahasa Indonesia, apa definisi manusia, Bang? Abang mau menggiring seperti bahasan tadi makhluk. Lo kok menggiring? Abang mau menggiring begitu? Lo kok sama aja menggiring? bang. Tetap bang itu konteksnya dia Allah yang bikin manusia. Iya. Bang. Gitu, Dijawab bang. dulu Bang, dijawab Tidak dulu boleh abang manusia. menggiring seperti tadi. Ya, Abang dijawab mau dulu. kata Kenapa bahwa nggak dijawab? Allah itu istilahnya Iya, enggak, kenapa nggak dijawab? Arah abang sudah terbaca. Enggak, kenapa nggak dijawab? Kenapa nggak mau jawab dulu? Enggak gini, kalau Anda meyakini ini Kalau kebenaran. Allah jadi manusia bang, kenapa nggak terima saja bang? Sabar ya, sabar bang, sabar ya, santai ya. Enggak, kenapa Anda nggak mau jawab? Kenapa nggak mau jawab? Iya, karena arah abang sudah terbaca. Mau Apa terbacanya gimana? Coba. Kita pelan-pelan. Sabar bang, sabar ya. Bisa diskusi bang? Bisa diskusi bang? Bisa diskusi dengan bagus saja. Saya minta tolong hormati room ini. Saya minta tolong dengan bagus saja. Saya minta tolong bang, tolong kasih tahu kami di bawah, mungkin banyak yang belajar juga dari abang, termasuk saya juga belajar dari abang. Tolong ajarin kami apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan bang. Dalam prinsip dari Tuhan bang. Bang, saya tidak mengatakannya juga bang. Orang-orang tahu bang manusia itu apa. Jadi lanjut aja bang. Apa manusia? Apa manusia? Ya manusia ini apa? Manusia ini apa? Enggak, manusia ini apa? Enggak bisa di Manusia lah. Ya, definisi secara bahasa Indonesia. Manusia. Ya, secara bahasa Indonesia apa manusia? Tidak, manusia bernapas. Cuma itu saya bilang. Nggak ada lain-lain. Kalau saya mau definisi menurut kaidah? Manusia itu bernapas. Itu menurut abang atau menurut kaidah bahasa bang? Iya, manusia itu memiliki nafas. Cuma itu. Ya, itu menurut abang. Itu menurut abang atau menurut kaidah bahasa? Manusia itu hidup. Nah, itu aja. Hidup. Dia hidup. Oke. Itu menurut siapa itu? Itu menurut siapa? Manusia memang mati. Kalau mati bukan manusia Bukan, lagi. itu Bang. pertanyaan saya. Itu menurut siapa? Manusia kan hidup. Itu aja bang. Astagfirullahaladzim. Oke. Nggak usah Abang, lain. oke, Itu baik. menurut saya. Lanjut bang. Jadi kamus besar bahasa Indonesia salah ya? Salah ya? Menurut saya kan abang bilang. Enggak, saya nggak tanya menurut Anda. Saya nggak tanya menurut Anda. Anda kan mengatakan ini bahasa Indonesia, betul? Betul? Anda mengatakan ini bahasa Indonesia. Memang yang saya bilang tadi bukan bahasa Indonesia, dia bernapas. Oke, berarti kesimpulannya bahasa Indonesia ini ada kaidahnya, betul? Betul? Bahasa Indonesia ini bang banyak mengadopsi bahasa-bahasa yang dari ya, kita cek dulu manusia ya, kita cek dulu ya manusia ya, kita cek dulu ya bang, manusia. Ini kita klik ya, ini kita klik, kita cek dulu. Ini sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nih, manusia adalah makhluk yang berakal budi, betul? Betul? Itu versi KBBI. Loh, memang bahasa itu KBBI bang? Iya. KBBI. Iya memang bahasa itu KBBI. Loh, katanya bahasa Indonesia. Lanjut bahasa bang, Indonesia ya KBBI ya. Oke, lanjut. Jadi terus kemana ini arahnya? Enggak, abang sepakat gak dengan KBBI? Abang sepakat gak dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Itu menurut KBBI. Kalau menurut saya kan jadi manusia itu bernapas. Berarti Anda buat bahasa sendiri?
Kan tetap sama bang, kita bernapas hidup. Berarti Anda buat bahasa sendiri. Tunggu sebentar Bang. Tidak perlu Bahasa dijelaskan juga bang, orang tahu bang. Sebentar Bang. Sebentar Bang. Bahasa Ini kita apa mau main itu kata-kata, jadi sabar tadi Bang, mau sabar ya. makhluk, jadi makhluk itu bukan Tuhan. Jadi, Sabar maksud Bang. siapa? Sabar Bang. Abang bisa diskusi nggak? Baca sekali bang. Jangan Ya begitu. sudah, kalau abang nggak bisa diskusi turun Bang. Udah selesai. Ya berarti Anda kalah lah bang. Ya udah turun Bang. Dah selesai ya. Padahal dia sendiri yang ngomong Tuhan menjadi manusia. Dia sendiri yang mengatakan Tuhan menjadi manusia. Ayo kita berdiskusi. Yo, ini bahasa mana saya tanya? Bahasa Indonesia. Bagus. Saya suka bahasa Indonesia. Saya ngerti bahasa Indonesia. Oh itu kan menurut KBBI. Memang. Emangnya bahasa menurut siapa kalau bukan menurut KBBI? Menurut Anda? Loh, kalau menurut Anda, maka setiap orang akan mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Kalau mempunyai persepsi yang berbeda-beda, ya berarti jatuhnya bukan diskusi itu. Anda sedang bikin kamus, saya juga sedang bikin kamus. Jatuhnya. Nah, kalau menolak waras begitu ya silakan aja. Itu urusan Anda, kan begitu kan? Victor open cam. Apa itu Ardi? Siapa yang mau kau kick? Ya. Saya bisa saja memblokir orang. Saya bisa saja memblokir orang ketika orang itu tidak bisa respect terhadap kami yang ada di atas ini. Bisa aja saya blokir orang, sehingga saya juga bisa membuat Bang Victor supaya Bang Victor nggak bisa naik ke Komal Muslim semua. Komal Muslim bisa aja saya. Bisa aja saya. Buat sekarang aja buat. Oke, ini saya buat. Ya. Ini saya buat ini saya buat. Dadah. Buat. Ini saya buat. Ini sekarang. Selesai. Jangan pernah mencoba saya. Saya mengatakan saya blokir. Kalau diskusi dengan baik, saya nggak akan blokir. Diskusi dengan bagus. Ayo kita diskusi dengan bagus, diskusi dengan bermartabat, begitu kan? Begitu. Ayo kalau mau diskusi. Saya senang orangnya. Selamat sore. Selamat sore. Silakan open cam. Di sini wajib open cam, Bang. Silakan. Kenapa tadi diturunkan belum ngomong? Silakan open cam dulu. Silakan open cam. Saya peringatkan lagi. Silakan open cam. Saya menghargai Anda. Silakan open cam, Bang. Silakan. Anda jangan kekanak-kanakan lah. Turun Bang. Selesai. Gak ngurus saya. Yang mau diskusi biar orang-orang yang betul-betul memang bisa diskusi aja. Selesai. Begitu. Kita buat orang-orang yang ada di dalam lingkup dunia lintas agama ini, kita buat sebenar-benarnya orang yang betul-betul tidak menghujat. Betul-betul tidak menghujat. Artinya mereka berani open cam, mereka berani menunjukkan wajahnya, mereka meskipun pakai masker nggak ada masalah. Gitu ya. Kau kayak anak kecil aja kau. Kau nggak jelas kau. Siap Bang, siap. Kau tidak jelas. Siap Bang. Silakan open cam. Kau ngomong aja kau. Siap Bang, siap. Banyak kali ngomong. Siap. Silakan open cam Bang, silakan. Banyak kali. Ya, silakan open cam. Gak jelas ya. Kamu, kebencian kamu. Silakan open cam Bang, silakan. Silakan open cam. Silakan Bang. Diterima itu. Iya, diterima itu. Diklik itu. Ya, diklik. Iya. Ya, diklik. Silakan. Kipas anginnya tolong agak dikesanakan dikit. Ajaran kebencian yang paling banyak. santai Bang, santai. Silakan open cam Bang, silakan. Banyak silakan open cam. Kamu. Iya, kita berdiskusi aja dengan bagus. Silakan, ayo. Silakan aja. Ya, Anda mau diskusi nggak? Ya udah, turun Bang. Gimana Ustaz Arif? Kok kayak gini semua yang naik? Jangan. Ini Jor lagi banyak lagi apa Pak Jor? Ada apa Jor? Kau
Kau sudah kalah Jor tadi Jor. Orang-orang kita Gini, silakan Dafgel mau berdiskusi dengan bagus atau tidak. Saya tawarin kan satu kali kesempatan lagi, kali kesempatan lagi. Sebentar, jangan dipotong. Ini Komal klien Dengarkan baik-baik. Saya di sini berniat berdiskusi dengan bagus. Jawaban Anda saya tulis. Artinya saya menghargai Anda. Saya sangat menghargai Bang Dafgel ini. Sebentar, jangan dipotong. Saya sangat menghargai Abang. Ketika Abang mengatakan Tuhan menjadi manusia, saya tulis sesuai dengan jawaban Abang. Sesuai. Saya minta tolong ditanggapi. Tolong dijawab. Apa definisi manusia? Tolong dijawab ya Bang. Satu kali kesempatan lagi. Tolong dijawab. Apa definisi manusia sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan dijawab. Dari tadi maksudnya saya itu kurang enak melihat abang maksudnya menurunkan orang. Saya ini bersahabat dengan Bang Suma, Bang. Saya udah lama berdiskusi sama Bang Suma, tapi tidak temperamen ini. Saya tidak temperamen, Bang. Saya biasa aja. Ya makanya itu Bang, saya minta jangan menurunkan orang-orang yang berdiskusi dengan baik. Tapi kalau mau berdiskusi dengan baik, kenapa Anda nggak mau jawab pertanyaan saya? Kan ini kan omongan Anda sendiri, bukan omongan saya. Tadi yang mengatakan Tuhan menjadi manusia, Anda atau saya? Saya. Oke, barang siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan, betul? Iya. Oke, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia? Oh, abang menuntut kalau dalam bahasa Indonesia dia sesuatu yang hidup lah, yang bernafas. Di mana tertulis itu Bang dalam kaidah? Di mana? Ayo kita diskusi baik. Ayo. Di mana tertulis itu? Sesuai dengan yang Anda katakan, di mana tertulis itu? Saya minta tertulis. Silakan. Jangan menggiring lah dia. Diskusi betul lah. Ini kan kalian ke papan atas. Ini kan VIP. Ini Komal kalian kau begini. Turun. Berisik. Saya orangnya sangat menghargai orang lain. Ketika ada yang motong-motong seperti tadi, berarti dia tidak menghargai saya. Saya tidak temperamen, saya santai, saya rileks, bahkan saya pegang ballpoint di sini. Saya siap mencatat jawaban abang yang tersayang ini. Saya siap mencatat, Bang. Anda yang menarasikan, saya mencatat. Anda yang ngomong, saya catat. Anda ngomong lagi, saya catat lagi. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa definisi manusia? Apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia? Kenapa kok harus kaidah bahasa Indonesia? Anda sendiri yang ngomong tadi, bahasa Indonesia. Ya sudah, saya ikutin. Karena saya nggak ada alat untuk mengecek. Coba abang sendiri yang itu Bang, nanti saya yang tentukan apakah itu begitu. Abang bukakan. Bukakan. Baik, kalau begitu. Nah, kalau gini kan enak diskusinya, ya kan? Kalau nggak ada alatnya, bilang saya bantu. Kan enak kan? Diskusi begini kan, betul? Ah, oke, ya gitu. Saya senang kayak gitu tuh. Baik. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah otoritas tertinggi dalam bahasa Indonesia dalam sebuah definisi terminologi yang dibuat oleh pemerintah kita. Oke, dan ini dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke, bukan cuma bahasa yang dilindungi, tapi baik. Manusia adalah makhluk yang berakal budi, dalam kurung mampu menguasai makhluk lain, insan atau orang. Ini ada contohnya di sini. Jadi manusia ini kesimpulannya makhluk yang berakal budi. Ini dibuat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan oleh saya, bukan oleh Islam, bukan oleh Kristen, bukan oleh Hindu, bukan oleh Buddha. Baik. Terus? Betul ini? Ya, terus. Betul atau salah? Menurut KBBI seperti itu, ya betul. Menurut KBBI. Oke. Kitab Anda berdasarkan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau melanggar kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Kitab Anda itu. Kitab Anda kan pakai bahasa Indonesia, betul kan? Iya. Nah, kitab Anda itu melanggar kaidah bahasa atau sesuai kaidah bahasa? Sesuai kaidah bahasa. Oh, berarti ini dong manusia dong, betul? Ya. Ini dong. Ya, oke, saya tulis. Nah, gitu kan enak. Saya tulis makhluk. Oke. Bisa dijelaskan Bang makhluk itu apa? Silakan.
Makhluk yang manusia tadi bang, dia bernapas. Enggak, arti makhluk. Arti makhluk itu apa? Lanjut aja bang. Artinya? Ini terlalu. Padahal tuh bahasanya cuma simpel bang. Ini udah terlalu jauh abang. Ya tapi banyak orang nggak mengerti, banyak orang tidak mengerti bang. Makhluk itu apa? Sebenarnya. Atau saya bantu buka di sini. Oh coba. Gitu kan enak. Kalau abang nggak ngerti, tinggal bilang, wah saya kurang paham tuh bang Ardi. Oke, nggak apa-apa saya bantu. Begitu kan enak. Jadi kita nggak yel-yelan gitu loh. Ini bukan menurut saya ya. Ini bukan menurut saya. Saya klik. Makhluk adalah, tolong dilihat di sini, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Seperti manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Nih, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Betul? Di sini tulisannya begitu? Betul? Ya, menurut KBBI. Ya, menurut KBBI. Dan kitab Anda sesuai dengan KBBI. Tidak melanggar KBBI, betul? Kitab saya berbahasa Indonesia. Iya, tidak melanggar kaidah bahasa kan? Kitab Anda, betul? Iya, tetapi terdapat pengertiannya berbeda-beda. Bukan. Oh, berarti melanggar dong. Segi penulisan. Berarti melanggar dong. Kita memang berbahasa Indonesia kalau dari segi tulisan bang. Ya, berarti tapi Anda punya definisi sendiri. berbeda-beda. Berarti kitab Anda punya definisi sendiri. Berarti kesimpulannya melanggar kaidah bahasa. Nggak apa-apa. Saya tulis kalau melanggar kaidah bahasa. Oke, lanjut bang, lanjut. Jadi sesuai atau melanggar? Sesuai atau melanggar? Sesuai atau melanggar? Kita sesuai kaidah bahasa Indonesia bang. Oke, baik, saya tulis kalau gitu. Makhluk adalah sesuatu atau diciptakan oleh Tuhan, ciptaan Tuhan, betul? Iya, makhluk hidup. Ya, ciptaan Tuhan kan? Diciptakan oleh Tuhan, ini ciptaan Tuhan bukan? Gini aja bang, abang lanjut terus menjelaskan biar nanti saya yang. Enggak, saya tanya langsung aja. Saya langsung tanya. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini. Oke, lanjut bang. Sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini ciptaan Tuhan bukan? Iya. Oke, baik. Saya tulis iya ya. Anda menjawab iya. Ciptaan Tuhan. Saya tulis nih, ciptaan Tuhan. Oke. Ciptaan Tuhan ini menurut kaidah bahasa, ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, saya ulangi lagi ini, saya tulis ya. Ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Gimana? Ciptaan Tuhan ini lihat sini bang, biar kelihatan. Ini. Ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ciptaan Tuhan, ya dia ciptaan Tuhan lah bang. Dia berasal dari Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan ini Tuhan bukan? Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti ini ya. Betul? Lanjut. Loh, jangan lanjut dulu, betul dulu. Iya, jadi gini bang, ini jawaban Anda loh ya, bukan jawaban saya ya. Ini jawaban Anda ya. Jangan nanti disangka ini jawaban saya. Oh, nggak fair dong. Saya kan di sini tugasnya menulis. Betul? Dari tadi saya tidak memasukkan iman saya kepada abang. Dari tadi saya tidak memasukkan pendapat saya sama sekali. Pendapat saya nggak masuk di abang sama sekali. Betul? Oke, manusia adalah makhluk yang berakal budi, tertulis di dalam kaidah bahasa, bukan menurut saya. Makhluk artinya ciptaan Tuhan, tertulis di dalam kaidah bahasa. Ciptaan Tuhan, Anda menjawab bukan Tuhan. Ini jawaban Anda atau jawaban saya, Bang? Oke, jawaban saya lanjut. Baik, kalau begitu kesimpulannya manusia ini bukan Tuhan. Ketika kita turunkan ini menjadi turun ke bawah, Tuhan turun ke bawah di sini. Ini bukan Tuhan juga turun ke bawah. Ini Tuhan. Ini menjadi. Coba ini dibaca bang. Abang yang baca silakan. Iya sih ini. Coba abang baca bang. Silakan bang. Apa? Ini. Ya Tuhan. Ini. Menjadi. Ini.
bukan Tuhan. Oke, berarti Anda mempercayai kalau Yesus adalah Tuhan yang menjadi bukan Tuhan ya, betul ya? Itu kan ajaran cuma tulis-tulis. Itu tulisan-tulisan abang. Loh, jawabannya siapa? Jawaban siapa? Itu saya mempercepat bang. Saya kan sudah Jawaban siapa? punya abang itu. Tunggu dulu bang. Ini jawaban siapa? Jawaban siapa ini? Saya kan sudah bilang tadi bang. Saya Enggak, tidak ini tidak jawaban saya. logis Jawab dulu. seperti Ini Bang. jawaban siapa? Jawaban Abang yang siapa? memaksa saya untuk Sabar, terus lu terang kok bang, saya memaksa? boring bang. Karena abang ini terlalu. Jadi saya mengikuti. Saya biarin aja abang dulu terus bercerita biar nanti saya yang menjawab. Iya, ini jawaban abang. Anda mengakui ini jawaban Anda, betul? Betul? Ya lanjut. Oke. Nah ini jawaban Anda, bukan jawaban saya. jadi Anda kesimpulannya mengatakan apa, Bang? Tuhan, Anda mengatakan Oke. Tuhan menjadi sabar. Anda Iya, mengatakan iya. Tuhan menjadi manusia. Oke. Manusia artinya makhluk. Makhluk artinya ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan artinya bukan Tuhan. Ini jawaban Anda. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Kalau Allah suka menjadi manusia, abang mau bantah bagaimana bang? Kalau Allah Oke, manusia bukan Tuhan ya, tadi ya. Dia lah, Nggak Bang. apa-apa. Berarti Anda mempercaya ya Tuhan menjadi bukan Tuhan ya, percaya ya? Menurut tulis menulis begini aja sih bang. Tapi kalau mengenai Kok bingung? diartikan, Lu ini nggak apa-apa ini ada lucu-lucunya sih. Karena kita fun aja kan. Ya nggak apa-apa, lucu lah. Abang ngakunya Enak, soalnya kitab Anda. Kalau saya diskusi sama Bang Suma juga, cool. Jadi abang ini sih yang dari tadi sih saya lihat turunin orang begitu. Jadi Iya, memang saya tegas sama orangnya, Bang Bang. Suma. Memang saya orangnya tegas. Gitu, saya orangnya tegas, Bang. Saya kalau orangnya orangnya itu nggak bisa diajak kompromi, ya saya turunkan aja. Tapi kalau orangnya menghujat, saya blokir. Oh iya, Gitu. iya kalau itu sepaham. Ya, kalau Jadi gini, Bang. buat teman-teman perlu yang menonton diketahui yang ya, terus perlu diketahui, ya, Bang. itu terbaik. Ya, perlu diketahui, Bang, perlu diketahui. Saya ini adalah 1 raja mute, 2 raja blokir, 3 raja menurunkan. Ini saya, Bang. siap. Ini saya. Jadi biar nggak di framing, biar teman-teman Oten nggak framing, ini saya framing diri saya sendiri. Saya adalah raja mute, raja blokir, dan raja menurunkan. Ini saya. Ya, ini saya, Bang. Bahkan saya sempat juga diprotes sama teman-teman muslim. Gak apa-apa. Ini saya ini. Iya, siap. Berarti Iya, abang oke. termasuk di komunitas apologet muslim juga bang ya, ada di Iya. grup komunitas. Saya selaku sekretaris umumnya Bang Zuma. Oh ya? Loh, kenapa enggak? Oke. Jadi makanya saya berusaha menjaga lisan saya kepada abang agar saya tidak menyakiti abang dengan perkataan yang tajam. Paham? Meskipun misal Anda tidak suka dengan sikap saya, nggak apa-apa. Sikap orang kan beda-beda. Yang penting saya tidak menyakiti hati abang dengan perkataan saya yang tajam. Ya. Misal saya mengatakan abang, misal saya mengatakan Anda monyet atau apa, enggak kan? Saya nggak mengatakan itu kan, betul kan? Nah begitu. Jadi minta tolong. Memang saya dan Bang Suma memang berbeda, tapi kita satu tujuan, gitu ya Bang ya. Iya siap. Baru tahu Nah, saya begitu. kalau sekretaris umum, jadi nggak apa-apa, yang penting saya tahu kan. Nggak apa-apa. Kita kalau abang nggak sepakat dengan pemahaman abang sendiri, gimana coba? Ya. Tadi abang menjawab Tuhan menjadi manusia. Saya tulis, ini jawaban abang. Oke, saya tulis. Saya tanya kepada abang, apa arti manusia secara bahasa Indonesia? Abang minta tolong ke saya, tolong bukakan di situ. Saya bukakan di sini. Ini bukan jawaban saya. Tolong dipahami, ini jawaban abang yang abang minta tolong ke saya. Saya tulis di sini makhluk. Saya tanya lagi, apa arti makhluk? Makhluk adalah ciptaan Tuhan. Saya tanya ke abang, ciptaan Tuhan ini Tuhan bukan? Abang menjawab bukan Tuhan. Gitu loh. Jadi tolonglah jangan salahkan saya. Boleh sekarang saya kesempatan bang. Boleh dong. Silakan. Oke, siap. Terima kasih. Silakan. Pokoknya dari inti abang, bang siapa namanya? Sorry, saya Ardiansa ya. Dari yang Bang Ardiansa jelaskan tadi itu, tetap kesimpulannya saya percaya bahwa Allah itu dia tidak terbatas bang, dan dia maha kuasa. Oke, siap. Oke. Tapi abang sepakat ya, manusia itu bukan Tuhan ya, secara bahasa ya. Secara bahasa ya. Oke. Bukan secara keimanan, bukan secara keimanan. Secara Ya, bahasa. Betul ya?
Oke, abang sepakat ya manusia bukan Tuhan ya? Secara kaidah bahasa. Secara kaidah bahasa, betul. Sekarang Iya, saya tanya ke iya. Oke, baik. Baik. Berarti ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, secara bahasa sama halnya mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan secara bahasa, betul? Oke, ya, secara bahasa. Sekarang saya tanya kepada abang, orang Indonesia yang menggunakan kaidah bahasa ini, apakah orang-orang tersebut menggunakan akal sehat? Sorry bang, di rumah kita ada bengkel sih, ribut. Oh ya. Oke. Saya ulang ya. Menurut Anda, orang-orang yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, apakah orang-orang tersebut memiliki akal sehat? Iyalah. Baik, terima kasih. Berarti orang yang menggunakan kaidah bahasa Indonesia, berarti orang-orang tersebut memiliki akal sehat, betul? Iya. Oke, baik. Nah, lawan kata sehat apa, Bang? Apa? Lawan kata sehat apa? Sakit lah, tidak sehat. Sakit. Berarti ada orang yang punya akal sehat dan ada orang yang memiliki akal sakit, betul? Iya. Nah, oke. Pertanyaan saya, iman abang itu berdasarkan akal sehat atau berdasarkan akal sakit? Silakan, Bang. Karena lewat penjelasan tadi itu ya. Iya. Silakan, Bang. Iya. Berdasarkan akal sehat. Akal sehat. Iya, tapi saya mau lanjut dulu lah. Oh iya. Saya kaget aja. Iya. Menurut segi pandang, kan dari tulisan-tulisan itu kan kita bang baru kita bisa berkiasan kan bang, bisa iya bisa ngeles-ngeles gitu ya. Iya, betul. Tapi saya mengartikannya berbeda bang, walaupun secara sehat kita sama jawabannya bahwa kita ini manusia sehat melihat KBBI itu tercantum seperti itu. Iya, oke, saya tanggapi gantian ya. Ya. Baik. Tadi Bapak mengatakan secara kaidah bahasa Tuhan menjadi manusia sama halnya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Secara kaidah bahasa. Iya. Orang yang menggunakan kaidah bahasa adalah orang yang mempunyai akal sehat, betul? Ya. Berarti secara akal sehat, ketika orang mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu secara akal sehat. Oke. Itu secara akal sehat. Nah, itu secara akal sehat. Jadi saya Abang sabar. Itu secara akal sehat ya. Itu secara akal sehat. Tapi abang menolak, katanya iman abang tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Kan berbeda dengan kaidah bahasa, betul ya? Iya. Oke. Orang yang mempunyai kaidah bahasa menggunakan akal sehat, saya tanya ke abang, berarti iman Anda berdasarkan akal sakit ya? Karena iman Anda tidak sesuai dengan kaidah bahasa ya, betul ya? Iya. Oke, berarti secara akal sakit, betul? Kalau memang berat jadi akal sakit bukan seperti itu. Gimana bang? Kalau seperti itu jadi akal sakit lah. Kalau seperti itu. Iya, kan memang hanya ada dua. Kalau nggak akal sehat ya akal sakit. Emang ada yang lain? Nggak ada kan? Iya, memang nggak ada lain. Iya. Lah, abang iman Anda itu berdasarkan akal sehat atau berdasarkan akal sakit? Coba saya tanya, iman Anda berdasarkan akal sehat, konsekuensinya kalau Anda mengatakan iman Anda berdasarkan akal sehat, berarti Anda harus terima Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu konsekuensi. Tuhan menjadi bukan Tuhan, karena itu sesuai dengan kaidah bahasa, dan kaidah bahasa itu sesuai dengan akal sehat. Iman Anda sesuai dengan kaidah bahasa, berarti Anda sama dengan mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah itu iman Anda? Apakah itu iman Anda? Tuhan menjadi bukan Tuhan. Apakah Anda imani itu? Enggak lah. Berarti secara akal sakit iman Anda, betul? Ya, tapi menurut KBBI. Oh iya, terima kasih. Ya, itu menurut KBBI. Oke, baik. Terima kasih Bang. Wah, Oke, gini kan enak kalau jujur ya Bang ya. Iya, silakan. Masih saya atau gimana ini atau silakan. Lanjut ke pertanyaan berikut. Jadi, oh ya, silakan. Kita lanjut ya. Ya, siap. Anda mengatakan tidak ada yang membatasi Tuhan, betul? Iya. Oke. Pertanyaan saya adalah, bisa tidak ketika Tuhan berfirman, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Bisa atau tidak ketika Tuhan Anda berfirman, Tuhan Anda melanggar firman-Nya sendiri, bisa nggak?
Contohnya? Misal, orang-orang yang beriman kepadaku akan kumasukkan ke dalam kerajaan surga. Ternyata dilanggar. Suatu saat nanti dilanggar. Ternyata orang-orang yang beriman gak dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Ternyata dimasukkan ke neraka. Nah, itu melanggar firman. Gimana? Di mana itu, Bang? Bukan di mana, ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Kan Anda mengatakan, tadi Anda mengatakan tidak ada yang membatasi Tuhan, betul? Iya. Bisa nggak Tuhan Anda membatasi dirinya sendiri? Tidak bisa. Berarti Tuhan Anda tidak mampu membatasi dirinya sendiri? Karena dia tidak terbatas. Allah maha bisa, Bang. Iya. Berarti Tuhan Anda bisa jadi apa saja? Iya, bisa. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Menjadi bukan Tuhan. Iya. Suka-suka dia lah, Bang. Ya, enggak, pertanyaan saya simpel. Bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Bisa atau tidak? Itu aja sih. Ini sih sebenarnya pertanyaan terlalu jauh. Ini seperti saya bertanya seperti ini sama Abang. Siapa yang menciptakan Tuhan? Iya, bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah, pertanyaannya sudah terlalu jauh. Kalau seandainya saya balikan, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu dari mana? Seperti itu kan? Oke, gampang Terus itu ada nanti riwayatnya, gampang. tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran sama Bible pun tidak dijelaskan. Iya, nanti ya Bang, Iya, Sekarang tadi kan yang bernarasi bahwasanya Tuhan bisa jadi apa saja, itu kan narasi Anda, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya simpel, Bang. Kalau Tuhan Anda bisa jadi apa saja, saya mau tanya, ini pertanyaan, bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Menjadi bukan Tuhan, jadi manusia ya? Bisa. Bukan jadi manusia, berubah menjadi bukan Tuhan, bisa nggak? Suka-suka dia lah, Bang. Oke, berarti bisa ya kesimpulannya ya? Abang mengekspektasinya kan mengekspektasikan itu seperti bagaimana, Bang? Saya ulang, Bang, saya ulang ya. Dia mau jadi hewan. Anggaplah suka-suka dia. Anggaplah suka-suka dia. Oke, kita nggak jadi apa-apa. hewan bisa, Bang. Suka-suka dia jadi hewan. Oke, berarti baik. Sabar, Bang. Berarti Anda sepakat ya, Tuhan Anda bisa menjadi bukan Tuhan ya, betul ya? Itu jawaban Anda ya, betul ya? Betul ya? Dia berat, dia tetap Allah, tapi dia bebas, dia mau jadi apa aja, Bang. Maksudnya gitu. Dia tetap Allah. Berarti tapi dia pribadinya dia terserah dia mau jadi apa, Bang. Begitu. Iya, berarti kan kealahan dia berarti kan seperti itu, Bang. Berarti menurut pemahaman Abang, Tuhan Abang, bukan Tuhan saya, Tuhan Abang bisa menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat? Dia tetap Tuhan, tapi dia bisa menjadi apa saja. Begitu, Bang. Kok bisa? Jadi bisa kan menjadi bukan Tuhan? Bisa kan? Karena tidak ada satu pun, Bang, yang bisa membatasi Allah sih sebenarnya, Bang. Iya, justru saya tidak membatasi. Ini pertanyaan saya. Tolong jangan dibatasi ya, Tuhan ya. Bisa atau tidak Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Coba saya balikan ke Abang. Allah Abang. Oh, gampang. Itu nanti. Gampang itu nanti ya. Saya minta tolong dijawab dulu pertanyaan saya. Kita clearkan dulu. Setelah kita clearkan, Anda silakan tanya ke saya. Oke? Sepakat? Oke. Oke, baik. Bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? A bisa, B tidak bisa. Konteks bukan Tuhan ini seperti apa, Bang? Jangan ketawa memang. Iya, Bang. Biar nggak tegang lah kita ini, Bang. Masa kalau satu tempat ini enak ngopi ini ya, Bang. Iya, daripada kita emosi, mending kita berdua tertawa lah. Betul nggak? Betul kan? Toh dari tadi. Jadi gini, Bang. Toh dari tadi, meskipun diskusi saya dengan Abang ini alot, satu kata pun tidak keluar dari saya untuk menghujat Anda, menghujat agama Anda, dan menghujat Yesus. Betul? Saya tidak menghujat. Betul? Saya mohon maaf juga kalaupun ada terlalu, tapi saya tidak menghujat Anda juga kan, Bang. Saya tidak menghujat Anda. Iya. Saya begitu menghargai sahabat-sahabat. Iya. Makanya Oke, saya ulang ya. Bisa atau tidak Tuhan Anda berubah menjadi bukan Tuhan? A. Bisa. B. Tidak bisa. Silakan.
Harus ada penjelasannya, Bang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting dijawab dulu. Yang penting dijawab dulu dan konsisten dengan jawabannya. Silakan dijawab dulu, silakan. Iya. Konteks bukan Tuhan itu seperti apa, Bang, maksudnya? Apapun yang bukan Tuhan, apapun, pokoknya sebutannya bukan Tuhan. Tumbuh-tumbuhan bukan Tuhan, tumbuh-tumbuhan bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan. Tenang. Nah ya, jadi silakan. dia tetap Allah walaupun dia berubah jadi pohon. Asalkan Bukan itu kita membaca pertanyaan saya. riwayatnya kalau ada tertulis, tapi kan nggak tertulis seperti itu kan di Bible. Kalau Iya, tapi bukan itu Allah pertanyaan kita saya, adalah Bang. pohon, tidak kan? Tapi kita kan ini kan apa istilahnya, berkiasan. Iya, bukan itu Abang kan pertanyaan bertanya, saya, Bang. Jika Tuhan tidak, jika Allah itu menjadi bukan Tuhan, bisa nggak seperti itu kan? Abang mau tanya. Iya, tolong dijawab A, bisa. B, tidak bisa. Silakan. Silakan Bang. Memang berat, Bang. Silakan Bang. Dijawab dulu, Bang. Silakan. Iya. Dia bisa menjadi manusia tapi dia tetap Allah. Enggak, saya nggak ngomong manusia. Saya nggak ngomong manusia. Bukan Tuhan. Tuhan Anda bisa atau tidak berubah menjadi bukan Tuhan. A, bisa menjadi bukan Tuhan. B, tidak bisa menjadi bukan Tuhan. Silakan. Karena di dalam Bible tidak tertulis, itu aja. Silakan Bang. Ya, tanya istrinya Bang, bisa nggak? Coba istrinya suruh jawab A atau B gitu Bang. A atau B gitu coba. Nggak apa-apa, tapi jangan emosi ya Bu ya, istri, Bu istri jangan emosi ya. Ini ya beliau sudah kenal Bang Zuma, beliau juga saya hargai di sini. Tolong jangan emosi ya Bu ya. Memang ini perdiskusian Enggak lah, biasa. Bang. Maksudnya Iya. gini loh Bang, maksudnya ketika kita bertanya seperti itu, kita juga harus nggak boleh sepotong-sepotong, harus ya atau tidak, nggak boleh. Apalagi ini menyangkut ketuhanan. Abang bilang, oh boleh nggak dia jadi ini? Kita di dalam Bible, agama kita meyakini kalau memang boleh-boleh saja dia mau jadi apa, tapi kita kan belajar Bible, itu harus ada riwayatnya. Misalnya kalau dikatakan di dalam Bible, oh iya bisa jadi ini, jadi pohon itu harus ada tertulis di dalam Bible, Bang. Yohanes 1:14. Yohanes 1:14. Kai hologos sas iginito. Tuhan telah berubah menjadi manusia atau daging. Daging kan bukan Tuhan. Betul? Betul? Lanjut. Enggak, betul atau salah? Kai hologos sas iginito. Sas itu Tuhan bukan? Sas bukan kan? Yohanes 1:14 katanya minta tertulis. Saya katakan NRK en hologos kai hologos en person theon kai theos en hologos. Biasanya teman-teman Kristen langsung merujuk ke Yohanes 1:14. Kai hologos sats igenito. Sats itu apa? Tuhan bukan? Coba saya tanya. Sats itu Tuhan bukan? Saya kurang mempelajari itu Bang. Tuh lagi saya kasih tahu kalau begitu. Saya kasih tahu. Sats itu artinya daging. Daging itu Tuhan bukan? Ketika dia menjadi manusia, daging yang saya tanya, daging. Di situ bukan antropos. Kalau manusia itu bahasa Yunani antropos. Antropon, antropo. Ya, itu bahasa Yunaninya manusia tuh. Tapi di situ tertulis kai hologos sarx egeneto. Sarx egeneto menjadi sarx itu daging, menjadi daging. Pertanyaan saya, sarx itu, daging itu Tuhan atau bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Daging. Berarti daging itu Tuhan. Sepakat dulu kita. Itu ini daging ini cuma sebagai tempat tinggalnya Bang, tapi dia daging Tuhan bukan. Bukan sifat yang saya tanyakan, daging yang saya tanyakan. Daging itu Tuhan bukan? Daging yang saya tanya. Oke, berarti kesimpulannya bukan Tuhan kan? Ya sudah, selesai. Kalau nggak percaya cek aja di Yohanes 1:14. Silakan cek Yohanes 1:14 atau mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan? Mau. Firman itu telah menjadi manusia. Itu kan bukan manusia, bukan manusia. Itu di situ manusia itu antropos. Di situ tidak menggunakan kata antropos. Lihat sini Bang. Lihat sini. Ini, lihat sini Bang. Lihat sini. Nih, lihat sini ya. Ya, sabar. Lihat sini ya. Yohanes 1
Yohanes 1, lihat sini teman-teman. 14. Dengarkan baik-baik ya. Nih, firman itu telah menjadi manusia. Oke ya, ingat ya, ini tulisannya manusia, betul ya? Kita cek apakah terjemahannya benar, kita cek. Kai hologos, search gini tuh, search ini. Kita cek kita klik ya, search ya. Kita klik, search. Dibaca yang kenceng, Bang. Daging, bukan manusia. Kalau manusia tuh antropos. Misal kisah para antropo ya. Misal kisah 4:13. Ini kisah para rasul 4:13. Ini saya kasih contoh. Saya kasih contoh ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, orang ya di sini ya, manusia ya. Ini manusia. Ini menggunakan kata antropos, Bang. Lihat sini. Bang, tunggu. Saya minta waktu 3 menit. Enggak lama, saya mau lihat itu ke depan. Tunggu. Oke, baik. 1 menit. Siap, Bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Allah. Memang ya. Teman-teman tap layar jangan lupa. Jangan lupa di tap layar sambil menunggu Gurunda Zuma. Gurunda monitor udah Gurunda. Sopan doa Bang itu, betul sopan. Makanya saya juga sopan kepada dia. Nah ya Bang. Sudah Bang? Sudah? Ya. Oke, saya balik lagi ya kamera saya. Saya balik lagi ya. Nih. Ini antropoi dari kata antropos. Nih saya klik ya, saya klik. Antropos, betul? Baru manusia. Yang di Yohanes 1:14 ini bukan antropos tapi menggunakan kata sarts. Sarts itu artinya daging. Tuh. Nih, sarts. Tapi manusia daging kan, Bang? Ya, berarti yang dibahas daging kan, bukan manusia kan? Tubuh Abang terdiri dari apa ini, Bang? Iya, yang jelas di sini tulisannya daging atau manusia dulu. Saya tanya. Oke, sesuai kaidah bahasa kita satu itu daging. Daging. Jangan manusia dong, karena manusia itu antropos. Di situ bukan tertulis antropos. Sekarang pertanyaan saya, daging itu Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Berarti firman itu telah menjadi daging. Berarti Tuhan itu telah menjadi bukan Tuhan, betul? Ayolah jujurlah Bang. Memang berat Abang ini. Kita kan diskusi yang penting jujurnya. Toh juga saya nggak memaksakan Abang masuk Islam kan? Iya, memang. Iya. Ya jujurlah. Ini teman-teman di bawah itu tahu loh Bang. Jawabannya udah tahu. Kenapa Abang nggak jawab gitu loh? Mereka juga udah kenal lah sama yang. Iya makanya itu pertanyaan saya adalah firman itu telah menjadi daging. Daging itu Tuhan atau bukan? Abang menjawab daging itu bukan Tuhan, betul? Tapi firman kan Tuhan, betul? Iya. Berarti Tuhan itu menjadi bukan Tuhan karena daging bukan Tuhan, betul? Jujur itu berat Bang. Bukan. Berat memang, apalagi melawan doktrin dogma yang sudah berpuluh-puluhan tahun di otak. Itu memang saya di sini tidak menyalahkan Abang ya, enggak. Justru yang saya salahkan adalah orang-orang yang mendoktrin Abang sehingga seperti ini. Saya sangat sayang sama Abang sebetulnya. Saya sangat sayang, bukan cuma istri Abang yang sayang sama Abang ya. Saya sangat sayang sama Abang. Saya juga sama Abang, sama. Saya sayang juga sama Abang, sama. Kalau Abang sayang sama saya sayang sama Abang. Mari kita jujur dalam sebuah perdiskusian. Abang mengatakan daging bukan Tuhan. Abang sendiri yang ngomong. Firman adalah Tuhan. Oke, saya ikutin. Berarti Tuhan menjadi daging. Artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Kembali lagi Bang dulu ya. Ya silakan Bang. Enggak apa-apa. Silakan. Abang tadi ngomong. Silakan. Ya, tidak apa-apa Bang. Jadi Abang pun mau menerangkan bagaimana tetap yang saya gali, yang saya selidiki sendiri bukan karena pendeta, bukan karena siapa-siapa,
itu karena apa yang dibukakan bagi saya. Jadi saya mengimani bahwa Allah itu dia sanggup, dia tidak terbatas bang, tidak ada yang bisa membatasi. Jadi terserah dia, suka-suka dia lah bang. Berarti kalau suka-suka dia, iya. Anda meyakini Allah suka-suka dia, betul? Iya. Oke, berarti Anda meyakini Tuhan Anda bisa berubah menjadi bukan Tuhan, betul? Kalau dia ada tertulis bang? Ada tertulis. Itu kai hologos sat egin itu kan Anda sendiri yang ngomong, bukan Tuhan tadi. Bukan saya yang ngomong, Anda. Itu secara KBBI, tapi untuk pengertian kan enggak, saya nggak buka KBBI. Kita kan udah sepakat. Saya nggak buka KBBI barusan. Saya tanya Anda sendiri. Saya ulangi ya. Anda tadi menjawab, daging itu Tuhan atau bukan? Anda menjawab, oh daging bukan Tuhan. Itu jawaban Anda, bukan jawaban saya. Bukan. Iya, tapi kan saya bilang tadi bang, saya itu, tapi itu cuma berdasarkan KBBI. Itu enggak berdasarkan KBBI. Dengan pengertian yang harus dijelaskan, bukan begitu bang. Oke, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Anda, daging itu Tuhan bukan? Menurut Anda, jangan menurut KBBI. Menurut Anda, daging itu Tuhan bukan? Gini bang, maunya saya ini bang, kita berlanjut dari pertanyaan ini, karena yang saya tanyakan tadi itu bang hanyalah apakah Allah yang abang sembah itu dia tidak terbatas. Jadi, abang sudah mengatakannya ia tidak terbatas. Jadi abang pun sudah menjawab pertanyaan saya tadi. Ya, saya tidak dapat membatasi Allah. Jadi dia mau jadi apa, abang sudah bilang juga dari pertama kan. Ya, Allah bebas, Allah mau jadi apa. Jadi terserah. Jadi ya sekarang pertanyaan itu sih yang saya pertanyakan dari awal. Sebentar. Tadi yang mengatakan daging bukan Tuhan Anda atau saya? Yang rumus tadi, yang rumus-rumus tadi itu kan? Oh enggak, di sini enggak ada daging, di sini enggak tertulis daging, Bang. Enggak ada daging di sini. Enggak ada. Saya di sini belum nyebut Yohanes 1:14, belum. Kan daging yang barusan ini. Yang barusan mengatakan daging itu bukan Tuhan, saya atau Abang? Tolong dijawab yang tegas, saya atau Abang? Itu kan bang, dalam kitab kita kan manusia bukan daging. Saya ulang. Nggak masuk kayaknya bang, karena yang di dalam kitab Anda, yang terjemahan di dalam kitab Anda manusia bukan daging bang. Loh, di dalam kitab Anda itu bukan manusia itu antropos. Terserah abang mau bilang antropos atau apa. Loh, kok antropos gimana sih bang? Kenapa abang menolak kebenaran dari kitab Anda? Manusia bang. Oke, saya ikutin. Manusia itu Tuhan bukan? Lah Yesus Allah lah. Bukan itu pertanyaan saya. Manusia, MANUNUSIA, manusia itu Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia Yesus adalah Tuhan, adalah Allah. Oke, baik. Yesus. Baik, berarti manusia Yesus Tuhan, betul? Yes. Kita kunci, jangan dirubah. Oke. Berarti manusia Yesus adalah Tuhan, sepakat? Iyalah bang. Oke. Manusia Yesus itu kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, berarti yang kelihatan ini Tuhan. Suka-suka dia, iya Tuhan. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, berarti yang bisa diraba, bisa dipegang ini Tuhan, betul? Ya Tuhan. Oke, baik. Pribadi Yesus. Enggak, iya. Jadi dagingnya Yesus, manusia Yesus yang bisa dipegang, ini Tuhan, sepakat? Iya. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Yang mati di kayu salib itu manusia Yesus, betul? Yang mati di kayu salib. Manusia Yesus. Iya. Manusia Yesus kan Tuhan, betul? Berarti Tuhan mati. Tapi dia bangkit kan? Mati dulu kan? Iya. Berarti Tuhan mati. Tidak, secara Tadi abang mengatakan ke saya, manusia Yesus adalah Tuhan. Sabar. Efek ketawa dulu bang, jangan ketawa sendiri supaya lebih sabar. Abang tadi mengatakan manusia Yesus adalah Tuhan. Masih ingat nggak abang ngomong gitu? Iya. Oke, baik. Yang mati di kayu salib adalah manusia Yesus, betul? Iya. Yang adalah Tuhan, betul? Iya. Berarti Tuhan mati. Secara manusia. Loh, iya. Manusia Yesus kan Tuhan.
Iya. Oke, sekarang saya tanya, kalau manusia Yesus adalah Tuhan, kelihatan kan? Gini bang, sabar dulu. Manusia Yesus adalah manusia Yesus banyak sekali sih ini nggak fair. Ya Allah, abang nggak konsisten di sini. Kalau di sama Bang Suma kita ada berbagi waktu sama, jadi ngomongnya sama. Ini yang jadi masalah, ya lu, Anda menyamakan saya dengan Bang Zuma, nggak sama dong. Saya ini raja mute, saya raja blokir, saya raja menurunkan. Bang Zuma tidak raja-raja itu, enggak, itu ada di saya. Beda. Iya, sekretaris. Siap. Beda. Bang Zuma ini ketua pembina. Ya, habis ketua pembina, ada pembina-pembina, lalu pengawas, ketua pengawas, lalu pengawas, ada ketua umum, saya sekretaris umum. Masih jauh di bawahnya lah. Ya beda dong, gimana sih? Jadi gini Bang Arif, Bang siapa? Bang Ardi. Iya. Kayak kabur kalau nonton lama. Jadi gini Bang, Allah itu dia mau berskenario apapun Bang, dia itu tetap berkuasa Bang. Dia berkuasa. Dia berkuasa di alam maut, dia berkuasa di mana? Buktinya Yesus itu balik ke surga Bang. Ya, bukan itu pertanyaan saya. Dia langsung balik. Dan Muslim juga kan Bang, udah dijelaskan bahwa Yesus bisa kan naik ke surga Bang, seperti itu. Dan nanti di hari terakhir juga, kalau mau pikir Isa juga akan balik lagi kan memerangi Dajjal, seperti itu. Kalau mau pikir, kenapa Allah nggak utus malaikat lain aja, kok harus Yesus yang berperang sama Dajjal? Kan Allah punya malaikat-malaikat perang yang sangat luar biasa. Kok harus Isa yang diutus? Berarti Isa ini itu satu tanda petik yang harus sebaiknya Muslim harus banyak menggali itu. Karena di dalam Bible ini kitalah yang banyak membahas tentang Isa Bang. Kan dalam Al-Quran aja kan Bang, Nabi Muhammad hanya sedikit dibahas Bang, lebih banyak Isa dibahas. Enggak ada masalah. Emang masalahnya di mana? Enggak ada masalah kan? Ya, tidak masalah. Ya, sudah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Boleh? Oke. Nah, gitu kan enak. Saya memperbolehkan Anda ngomong, santai aja. Kalau Anda nggak saya perbolehkan ngomong, Anda saya turunkan. Buktinya Anda nggak saya turunkan. Betul? Tapi saya mau tanya, Bang Zuma kemana ini? Rupanya lama. Bang Zuma masih sholat, masih mandi, masih makan. Sabar. Oh ya, oke. Tapa. Ya, habis ini saya yang gantian, saya mau sholat. Nanti abang berdua sama Bang Zuma nggak ada masalah. Saya turun di bawah habis ini. Aman, saya juga. Bentar lagi ada mau lanjut apa? Kita. Oke, baik. Saya tanya kepada Anda mengatakan manusia Yesus adalah Tuhan, betul? Secara manusia. Iya, secara manusia Yesus, kesimpulannya manusia Yesus Tuhan, kesimpulan akhirnya, betul? Oke. Bisa dipegang kan? Kelihatan kan manusia Yesus yang Tuhan ini? Berarti Tuhan ini kelihatan, betul? Pada saat 2000 tahun lalu, betul? Ya, lanjut. Oke, pertanyaan saya, rohnya Yesus Tuhan nggak? Bagaimana? Rohnya Yesus Tuhan nggak? Tuhan lah, dia ruh. Oke, rohnya Yesus Tuhan. Sepakat dulu kita? Iya. Oke, rohnya Yesus yang Tuhan ini kelihatan nggak? Kalau ruh, pandangan abang bagaimana? Kelihatan apa nggak kelihatan. Abang sepakat dengan saya? Oke, lanjut. Sepakat? Berarti rohnya Yesus tidak kelihatan. Berarti rohnya Yesus yang Tuhan ini tidak kelihatan, betul? Lanjut. Dan manusia Yesus yang kelihatan ini juga Tuhan, betul? Iya. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan? Oh, abang mau ke sini ya? Oke. Jawab dulu. Ada berapa Tuhan? Rupanya. Ya, jawab dulu. Ada berapa Tuhan? Langsung aja. Ada berapa Tuhan? Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung aja. Coba saya tanya sama abang. Saat Allah menciptakan dalam dijawab dulu Bang. Gini Bang. Rohnya Yesus. Aku mengerti pertanyaan abang kemana. Sabar. Ini pertanyaan seperti gini Bang. Pertanyaan seperti gini. Enggak kok lama jawabnya gitu loh. Kenapa lama? Iya, karena abang mau ke situ arah-arahnya. Jadi bukankah itu keyakinan Anda yang Anda barusan sampaikan ke saya? Coba saya tanya. Kalau tunggu. Bukankah yang barusan Anda sampaikan ke saya? Sabar. Bukankah yang barusan Anda sampaikan ke saya itu adalah keyakinan Anda, betul? Betul? Di poin yang mana dulu Bang? Aku dulu. Oke, baik. Loh, kok di poin yang mana? Semua poin lah.
Coba saya ulang ya. Manusia Yesus adalah Tuhan. Itu perkataan Anda, betul? Iya. Oke, manusia Yesus kelihatan dan bisa dipegang. Itu perkataan Anda, betul? Iya. Betul? Iya. Oke, baik. Nah, manusia Yesus yang kelihatan ini adalah Tuhan, betul? Iya. Oke, kita kunci. Itu jawaban Anda, bukan jawaban saya, oke? Oke, sekarang saya tanya. Rohnya Yesus yang tidak kelihatan ini Tuhan bukan? Iya, Tuhan. Oke, baik. Berarti rohnya Yesus yang tidak kelihatan ini Tuhan, dagingnya Yesus yang kelihatan ini juga Tuhan, betul? Iya. Pertanyaan saya, Anda meyakini berapa Tuhan? Apa? Anda meyakini berapa Tuhan? Satu. Satu Tuhan ini yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yesus itu lah. Yesus dia kan memiliki. Ya, saya ulang. Itu untung lah abang. Jangan dulu saya jawab. Iya. Jadi dalam kehidupan Yesus itu kan, di dalam tubuh itu ada roh Iya, Allah. memang. Coba Iya, saya tanya sama memang. abang. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tanpa firman, apakah dia bisa melakukan segalanya? Jika tanpa firman, dia tidak ada firman, dia cuma Allah yang kosong, jadi tidak ada firman. Apa bisa terpisah dari kehidupan Allah? Seperti itu. Apa? Abang ngerti nggak firman itu apa dalam Islam? Firman itu kan yang disandingkan dengan Allah kan, dengan Allah. Kalau dari Yang pemahaman ngerti kalian, apa kan? tidak? Apa Ya, firman itu? Coba jika Allah yang abang Enggak, sembah, kenapa tidak nggak ada jawab firman. pertanyaan saya Tidak sih? ada Kenapa firman nggak jawab? sama Allah yang abang sembah? Enggak, kenapa nggak jawab pertanyaan saya? Kenapa malah lari ke saya? Kesetaraan Allah, Bang. Ya sudah, kalau begitu dijawab dulu pertanyaan saya. Kalau begitu dijawab pertanyaan saya. Kalau begitu dijawab dulu pertanyaan saya. Sama, Ya, oke, abang baik. pertanyaan itu sama dengan pertanyaan saya balik kepada Sabar. abang. Sama konteksnya. Tolong Bang. dijawab dulu pertanyaan Jika saya. Allah Subhanahu Wa Taala, Ya, sabar. tadi abang ngomong saya dulu. Sabar. Jika Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada firman terhadap dirinya. Iya, sabar Apakah ya, dia pantas Bang. disebut Allah? Apakah dia Baik. bisa berkuasa Sabar atas ya. firman Oke, tanpa itu firmannya? nanti saya jawab. Sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Loh, kok gimana Bang ini? Kok ngeles? Jadi Abang nggak mampu jawab pertanyaan saya? Sabar. Anda tadi mengatakan gantian ya. Anda tadi mengatakan manusia Yesus yang kelihatan adalah Tuhan. Anda juga mengatakan rohnya Yesus yang tidak kelihatan adalah Tuhan juga. Jadi abang mau menyimpulkan Sabar, santai. Pertanyaan abang ke situ. Sabar. Memang berat. Sabar. Ya, Santai. Saya ulang ya. Ya, lanjut. Saya ulang. Manusia Yesus yang kelihatan adalah Tuhan. Oke. Rohnya Yesus yang tidak kelihatan adalah Tuhan juga. Pertanyaan saya, Anda mengimani berapa Tuhan? Anda menjawab satu Tuhan. Oke. Sabar. Kalau satu Tuhan itu, tolong dijawab pertanyaan saya. Satu Tuhan yang Anda imani ini, apakah yang tidak kelihatan, yaitu rohnya, atau yang kelihatan, yaitu manusia Yesus, atau kedua-duanya Tuhan? Yang mana? Tidak terpisahkan, Bang. Berarti kedua-duanya? Tidak terpisahkan. Berarti kedua-duanya? Iya, secara iya. Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Silakan. Pertanyaan abang ini. Silakan dong. Memang berat ya. Silakan dijawab. Anda mengatakan kedua-duanya, oke, tidak terpisahkan. Oke, saya ikutin. Pertanyaan saya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Silakan. Dia satu, Bang. Ya. Anda mengatakan keduanya, betul? Iya, karena tidak terpisahkan. Iya, Anda yang ngomong keduanya tadi Anda, betul? Iya. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah, ingat ya, keduanya, jangan dihilangkan kata keduanya ini ya. Anda yang ngomong soalnya, bukan saya. Apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Silakan dijawab. Dia satu, Bang. Loh, kedua-duanya mana? Iya. Innalillahi wa inna. Bang, Gurunda. Ya Allah ya Bang Jibril. Assalamualaikum. Ya, Bang Cuma. Assalamualaikum Gurunda.
Bang Zuma. Iya, iya. Oke, saya sambil nunggu Gurunda pakai headset ya. Iya, iya. Ini nih. Ini. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun Gurunda, izin saya menyampaikan Suruhkan, ya. kesimpulannya Gurunda. Baik. Jadi, menurut Bang Dafgel ini, manusia Yesus adalah Tuhan yang kelihatan ini, manusia Yesus yang bisa dipegang ini adalah Tuhan. Rohnya Yesus itu juga Tuhan. Saya tanya kepada beliau, berapa Tuhan yang Anda percaya? Satu Tuhan. Saya tanya kepada beliau, satu Tuhan ini yang Bisa kelihatan, ngomong, saya ngomong ya Bang ya, jangan sabar. seperti ya. Yang Biar sama ya. kelihatan, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Beliau menjawab Gurunda, kedua-duanya. Pertanyaan saya simpel Gurunda kepada dia. Kalau kedua-duanya, apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Itu pertanyaan saya Gurunda. Saya izin turun Gurunda. Terima kasih Gurunda. Jangan dulu, jangan dulu. Udah ada Bang Zuma. Dengar dulu beliau. Dengar dulu jawaban Oh beliau. ya, silakan dijawab Bang Dafgel. Apakah kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan? Silakan. Tadi sebenarnya saya sudah jawab Bang Zuma. Netizen sudah melihat jawaban saya tadi. Tapi Bang Adriansa mau mengulangi biasanya Bang Zuma tahu apa yang dipertanyakan tadi, seperti itu. Jadi dia Bang Adriansa menggiring jadi supaya saya ini meyakini bahwa Tuhan kita ini tidak satu. Jadi katanya tiga seperti itu. Padahal itu kan dia satu. Makanya saya bilang sama Bang Adriansa ini tadi, jika Allah Subhanahu wa taala dia terpisah dari firman-Nya, dia bisa melakukan apa tanpa firman? Dia tidak bisa berfirman kan? Jadi istilahnya seperti itu. Jadi tidak bisa dipisahkan, Bang. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu tanpa firman, dia nggak ada anunya, Bang, seperti itu. Jadi jangan seperti itu. Jadi Bang. jawabannya kedua-duanya Tuhan atau kedua-duanya bukan Tuhan jawabannya? Sudahlah, yang penting saya sudah saya jawab. Nanti saya sudah jawab. Gurunda, saya izin turun Gurunda. Mohon maaf, Ya, saya izin baik, nyimak di baik. bawah aja Gurunda. Kalau Saya ada izin. salah, saya minta maaf, Bang. Saya minta maaf. Kalau ada yang Saya minta menyakitkan maaf, istilahnya. Bang Dafgel, saya minta maaf kalau ternyata dalam perkataan saya semuanya benar dan dalam perkataan Anda semuanya salah. Saya minta maaf ya, Bang. Ya, siap. Gurunda, izin Gurunda. Saya izin turun di bawah. terima kasih. Teman-teman Ya. di bawah saya minta maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang. Mas, sebenarnya juga saya Siap, udah mau pamit juga sih ini karena ada. Ya nggak apa-apa. Tapi nggak 10 apa-apa. menit masih bisa, masih boleh lah. Boleh. Ngobrol dulu. boleh. Tak apa. Siap. Oke, apa yang ingin kita ngobrolkan terkait mungkin hasil diskusi tadi atau gimana? Tapi kayaknya kalau 10 menit udah pendek lah, Bang, kalau kita mau bahasan. Kita cerita fun aja lah tentang tadi. Jadi saya itu berkenalan sama Adriansa itu tadi. Saya melihat sih dia terlalu sih Bang, arogan, jadi menurunkan, memblokir orang tadi, kasihan seperti itu. Tapi kalau saya sepaham sama dia, kalau ada Kristen yang istilahnya yang terlalu menghujat itu tidak baik. Jadi saya bilang juga buat netizen yang agama Kristen itu jangan saling menghujat seperti itu. Jadi iya harus sopan kalau untuk masuk ke rumah orang, apalagi kalau berdebat seperti itu. Setuju. Iya. Setuju. Jadi istilahnya jadilah orang Indonesia yang betul-betul memang hidup sebagai manusia yang saling menghargai seperti itu. Benar sekali, setuju saya. Iya. Jadi kalau kita masih mau bahas ini makanya mepet waktu saya mau izin ini dia. Nanti mungkin Boleh malam lah, nanti jam 8. malam boleh, siap. Ya. Insyaallah kita jumpa lagi sebentar. Bang Zuma, makasih banyak ya. Sama-sama, saudaraku, sama-sama. Ya. Oke, kasih. Oke, kita naikkan teman-teman kita yang baru mau berdiskusi. Abang kita ini udah dari tadi kayaknya memang. Assalamualaikum. Kalau saya turun. Dengar saja Bang Zuma. Iya. Saya suka kalau Bang Zuma berbicara. Makasih Bang, makasih. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Masih ada waktu sedikit untuk kita sharing terkait dengan tema ini. Di sini ada 50 lebih permintaan, bisa nggak yang muslim batalin permintaannya dulu? Boleh ya? Di
biar saya langsung fokus kepada yang non muslim. Nih scroll yang mana yang non muslim di sini, yang mana yang muslim. Yang muslim tolong dibatalin boleh ya. Halo, semangat sore. Halo, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Semangat sore. Oke. Menghabiskan waktu dengan menekan orang yang tidak mau bicara. Alhamdulillah. Halo, semangat sore. Menjelang maghrib, semangat maghrib. Silakan. Halo. Ada 3 orang di atas, semuanya pada bisu semuanya, teman-teman. Ini bisu semua, nggak mau bicara. Tapi minta naik, tapi nggak bicara. Disuruh batalin permintaan, nggak dibatalin. Maunya apa teman-temanku ini? Halo, semangat maghrib. Halo. Halo. Naik-naik, diam. Nah kan, katanya mau nyimak diskusi tapi naik, gitu ya, naik ditanya diam. Disuruh batalin permintaan, tidak dibatalin. Masih pada ngantri di sini banyak kali pun. Halo, semangat sore menjelang maghrib. Halo. Nah, malah putar musik. Bareng gila. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Halo. Yang muslim dibatalin dong. Banyak kali permintaan ya. Halo, semangat sore. Yang muslim mohon dibatalin ya, boleh ya? Bisa dong. Halo, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Menjelang maghrib. Halo teman-teman. Saudara Yehova, semangat sore. Halo. Semangat sore bang. Halo. Halo Yehova.
Halo. Semangat sore. Halo. Halo. Semangat sore. Halo. Ya, dari Katolik Protestan. Enggak bang, saya Muslim bang, tapi saya mau mempertanyakan masalah ini ya bang ya. Apa itu? Ya, gini kan. Begini kan, begitu kan, begini kan, kun kan. Oke teman-teman sekalian, konsep Helenisme itu memang agak membuat pemikiran manusia jadi brutal. Gimana nggak brutal, anak orang dipaksa jadi Tuhan kan gitu. Padahal Tuhan itu katanya nih, Tuhan itu maha kuasa. Oke, Tuhan yang maha kuasa. Sekarang manusia maha kuasa enggak? Enggak. Apakah Tuhan yang maha kuasa bisa menjadi tidak maha kuasa? Enggak juga. Ya kalau enggak bisa, berarti manusia ini enggak bisa jadi Tuhan. Atau Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Bukan karena Tuhannya yang tidak maha kuasa, justru karena Tuhan itu maha kuasa sampai dia nggak bisa jadi manusia. Kenapa dia nggak bisa jadi manusia? Karena dia terikat oleh kemahakuasaannya. Nggak bisa Tuhan itu menjadi tidak maha kuasa, nggak bisa Tuhan menjadi makhluk, nggak bisa. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan terikat sendiri oleh sifatnya yang bukan makhluk, gitu. Halo, semangat sore. Selamat sore, Zuma yang ganteng tapi jomblo ya. Nah, gimana? Buka kamera. Punya kabar di sore hari ini? Baik, baik. Buka kameranya. Silakan. Silakan Bob, buka kamera Bob. Aku hanya menyapa wajah gantengmu aja gitu, nggak. Oke ya, saya turun ya. Halo, selamat sore menjelang maghrib. Halo. Halo. Katolik Protestan. Katolik. Silakan buka kamera abang. Ganteng kali abang ini. Silakan. Mana udah ya? Belum tinggal diterima tadi. Belum. Ya. Kalau Tuhan jadi manusia nggak bisa tuh, jadi batu bisa itu cuma. Tuhan tidak bisa jadi makhluk. Iyo yang kau sembah batu kan, Tuhan jadi batu yang kau sembah itu. Nggak begitu, nggak begitu. Kalau nggak begitu apa? Kenapa kau kepo dengan buka kamera? Buka kamera dulu. Kau punya koran itu, udah orang buang-buang. Buka kameranya bang, jangan emosi. Malu aja. Jangan bikin malu agama Anda ini. Dibawa juga emosian. Aku yang mau diskusi, kenapa langsung diambil? Aduh. Jadi dunia apologet itu teman-teman, terkadang ada sisi di mana kita ingin memperlihatkan kenapa apologet Islam itu hadir gitu loh. Ya karena adanya para penghujat ini. Jadi terkadang memang kita butuh ruang untuk mempersilahkan netizen seluruh dunia melihat nih loh Kristen. Jangan sikit-sikit diturunkan. Biarkan aja dulu dia menghujat, menghina.
Habis itu saya kan bisa nurunin. Cuma aku mau tanya satu dong. Itu kan ada viral pernyataan si Felix, umat Islam itu malas baca katanya, betul nggak? Buka kameranya, buka kamera. Kata Felix, Ustaz Felix, umat Islam itu malas baca, betul nggak? Saya nggak tahu kalau ada ungkapan seperti itu, karena umat Islam itu justru cek. Ternyata malas baca ya Al-Quran sendiri ya. Kau baca Al-Quran yang malas baca. Si mamaknya aja malah apa nggak bisa tulis. Malas baca kan, ngurus kitab lain, malah ngurus kitab lain, kita sendiri nggak baca. Sakit ya, tanya kitabnya Felix, dibuka. tanya si Felix, Sakit ya kitabnya. Justru gini loh, rumah sendiri nggak tahu, ada rumah orang lain ngurus orang lain. Namanya kamu kayak ibu-ibu komplek. Tanda-tanda ibu-ibu komplek nih, agama gosip. Agama gosip. Agama gosip gitu ya, ngurus agama lain. Diambil. Agama Islam tidak boleh aman, kata Felix. Kitabnya Yahudi agama diambil. Islam tidak boleh nyaman, kata Felix. Kitabnya Yahudi, perjanjian lama diambil. Pantaslah di mana-mana membom, di Jepang merusuh, di Jepang merusuh, di India rusuh, di Indonesia membom, di pesantren mensodomi. Nah, campurlah. Jadi di mana rasa nyamannya? Di mana rasa nyamannya? Kamu aman di negara ini? Enggak aman. Enggak. Kenapa masih tinggal? Kenapa nggak aman? Nggak masih tinggal? Ya paham rasa Allah. Kenapa masih tinggal di negara ini? Gini loh. Bagusan kalian dimanfaatin. Kalian dimanfaatin. Itu nggak ada tinggal karena dimanfaatin. Udah. Berarti yang jahat siapa? Islam. Karena bodohnya memanfaatin, akhirnya jadi bodoh. Kerja sama Cina, rata-rata orang Islam semua pakai jilbab di rumah orang Cina. Apa pendapatmu? Malas baca kok kan? Dari Quranmu kan? Gantian kita ngomong. Kau pernah baca Felix? Gini. Tanya Ustaz Felix, viral itu anak-anak menanyakan gimana sih amannya Islam? Islam diwajibkan tidak nyaman. Kamu pernah nggak baca kitabmu yang asli? Felix. Pernah nggak kau baca kitab aslimu? Bahasa Kalau ku baca, apakah kau menerima? Tidak mungkin. Karena kau hanya mengurusi. Bukan aku. Karena kau hanya mengurusi, menggosipi. Agama gosip. Udah. Apalagi mau kau tanya? Apa mau kau tanya? Kamu sudah puas? Enggak, gini aja. Anak-anak menginterview Ustaz Felix, menanyakan gini loh. Apakah umat Islam itu tidak baca Al-Quran? Mayoritas di Indonesia atau mayoritas agama Islam tidak membaca Al-Qurannya, tidak paham. Benar. Gitu benar, ya? saya bilang. Benar. Tanya Felix, ada kok. Gitu. Ya orang gila. Tengoklah kan ya teman-teman, ya, mental penjajah kita lihat, saksikan aja teman-teman. Mental penjajah ya gitu. Masih minoritas loh mereka ini, belum mayoritas sudah kayak gitu gayanya. Halo, semangat sore. Selamat sore Juma. Buka kameranya. Oke. Apa upahnya menyembah Yesus anak orang? Silakan. Oke, langsung ditanya ya. Tapi biasanya kok gitu, habis bertanya kan nanti mau main kick, nggak ini. Udahlah, jawab aja lah, nggak usah kau nangis. Oke, upahnya itu adalah kekekalan. Kekekalan di neraka. Makasih, kamu jujur kali lah. Gimana datanya kekekalan di neraka? Mana datanya kekal di surga? Nyembah Yesus. Yohanes 3:16.
Menyembah Yesus nggak di situ? Menyembah atau percaya? Yang percaya apa artinya? Apa definisi kata Tuhan? Ya, Tuhan itu pencipta. Hah? Tuhan itu pencipta. Ya. Aduh Juma, segelas kurunda kau masih kata Tuhan bunga pampatasan aja kau bingung. Definisi kata definisi kata Tuhan menurut kosakata KBB Juma, sesuatu yang diyakini, disembah, dipuja oleh siapa? Oleh manusia sebagai apa? Maha Kuasa, Maha Perkasa. Pencipta enggak itu? Di situ. Di mana pencipta di situ? Bukan. Jadi bukan pencipta. Oke, sekarang aku tanya. Kalau kau udah nggak usah ke situ, nggak usah ke situ. Lari dia. Upah menyembah Yesus. Ya, jaga. Apa upahnya? Apa nyembah upahnya? Oke, bacakan. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya tunggal supaya, ini catat, ambil pulpenmu. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kekekalan itu adanya di surga. Ya? Percaya. Yang percaya, bukan yang menyembah. Yang saya tanya, apa definisi upahnya menyembah Yesus? Apa definisi kata Tuhan tadi? Baru nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Sesuatu yang diyakini dipuja oleh siapa? Apa upah menyembah Yesus? Itu pertanyaannya. Kekekalan, gimana ya? Masih bertanya. Mana dalilnya menyembah Yesus kekalan di surga? Supaya mana? setiap orang yang percaya itu bukan menyembah. Dengarkan. Bukan masalah percaya. Yang kita bahas ini menyembah. Apa itu definisi menyembah? Kalau misalnya percaya kepada Prabowo, beda menyembah Prabowo. Ini kamu percaya kepada Polpen nih, bukan berarti menyembah Polpen. Yang saya tanya, ke gereja menyembah Yesus itu upahnya apa? Jadi bilang kekekalan gimana ya? Di mana dalilnya? Ya, kok percaya itu percaya bukan menyembah itu percaya bukan menyembah. Kebanyakan makan babi otaknya nggak nyampe. Babi enak, Longor. Itu babi itu yang menciptakan handphonemu itu pemakan daging babi. Kau jangan munafik. Ya. Biarin aja, kan aku beli, bukan aku ambil sendiri. Ya udah, kenapa kau munafik? Saya munafik apa? Saya cuma bilang, gara-gara makan babi, kamu nggak bisa bedakan mana Tuhan mana hantu. Yang saya tanya, apa upahnya menyembah? Menyembah bukan percaya, menyembah. Dengarkan, aku bacakan definisi kata menyembah. Menyembah adalah perbuatan memuja, memuliakan atau mengagungkan Tuhan dewa dengan hormat dan hikmat. Tuhan toh, Tuhan kan, Tuhan. Iya, Tuhan. Setiap yang Tuhan berarti dipuja. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa upahnya menyembah Yesus anak Maria? Itu loh pertanyaan saya. Kekekalan. Supaya setiap di mana dalilnya? Percaya beda dengan menyembah. Percaya menyembah itu beda. Percaya dan menyembah itu beda. Astagfirullahaladzim. Tadi apa tadi? Memuja itu bukan bagian dari kepercayaan. Memuja. Kalau kau memuja mamamu, itu bukan kau menyembah mamamu, tuyul. Ya. Memuja, menyembah, ini menyembah artinya kau menghambakan diri, kau menganggap Yesus itu pencipta. Itu loh, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus, bukan menyembah Yesus. Beda, itu beda. Beda menyembah, beda percaya. Kalau tidak percaya, mungkinkah kau menyembah? Aku tanya kau. Beda menyembah, beda percaya. Kalau percaya Yesus silakan. Itu yang yang saya tanya ini menyembah. Menyembah itu menganggapnya pencipta. Segala sesuatunya Dialah segala sesuatunya yang menciptakan, yang menjadikan segala sesuatunya, yang menentukan Anda masuk surga, masuk neraka, yang memberi Anda rezeki, hidup dan seterusnya. Itulah yang kita sembah. Orang Indonesia menyebutnya Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, apa upahnya mentuhankan, menyembah, mengilahkan, mengibadahi Yesus?
Alamak. Ya kekekalan. Tolong aku bilang kekekalan. Oh, kalau Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dasar daripada menyembah itu percaya. Tanpa percaya kau bagaimana kau menyembah? Kalau percaya menyembah itu beda. Ya. Dasarnya orang menyembah itu karena dia percaya. Makanya dia kata Tuhan sesuatu yang diyakini. Diyakini berarti yakin percayai. Ini sekarang Dia kalau kau percaya ini pulpen, ini kau percaya ini pulpen. Sesuatu yang diyakini berarti dipercayai. Paham gak kau? Ya, ini kau percaya ini pulpen. Definisi kata Tuhan cuma sesuatu yang diyakini. Kenapa lari ke Tuhan? Kau percaya nggak ini pulpen? Kau percaya ini pulpen? Tuhan itu kan sesembahan. Kau percaya nggak ini pulpen? Tuhan sesembahan bukan? Kau percaya nggak ini pulpen? Jangan lari-lari. Tuhan sesembahan bukan? Berarti kau sembah ini maksudnya? Tuhan ada dongok-dongoknya memang kau. Tuhan sesembahan Justru itu saya tanya. Malu lah kau cuma masa kau suka laskar ngaku. Kau yang harus malu. Kau yang harus malu. Itu bagian dari keyakinan bukan? Setiap orang yang percaya Yesus sebagai apa di situ? Percaya Yesus sebagai apa? Jangan lari dulu, kita kecerdasan dulu kata Tuhan. Makanya kembali kepada Yesus tadi. Bukan orang yang meyakini bukan? Apa upanya menyembah Yesus? Astagfirullahaladzim, iya, definisi ya Allah, kata Tuhan ya sesuatu yang diyakini. Kalau yang kamu maksud Yohanes 3:16 itu yang percaya Yesus tidak mungkin menyembah Yesus kalau kau percaya. Ya. Kan kata Tuhan itu gelar penyebutan bagi yang diyakini. Kalau kamu percaya Yesus, kamu tidak mungkin menyembah Yesus. Kalau kau percaya Yesus. Kalau kita tidak percaya, mungkinkah kita menyembah? Kamu percaya nggak kalau Yesus itu menyembah Bapa? Percaya. Nah, terus kenapa kau menyembah Yesus? Jangan lari dulu, jangan lari. Bagaimana jangan lari dulu. Yesus? Jangan lari dulu. Menyembah Bapa. Jangan lari dulu. Ya. Yesus menyembah Bapa enggak? Menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa tidak? Tanpa Yesus bagaimana caranya menyembah Bapa yang tidak kelihatan tidak terkenal? Yesus menyembah Bapa enggak? Ya, Yesus menyembah Bapa karena Yesus datang dari Allah Bapa sendiri. Okay. Menurut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus menyembah ke Bapa atau menyembah ke dirinya? Yesus menyembah Allah Bapa sang sumber. Kami menyembah Allah Bapa itu melalui Yesus karena kami tidak tahu seperti apa adanya, tidak kelihatan, tidak terkenal. Kenapa kau menyembah Yesus? Berarti Yesus menyembah Bapa. Sekarang apa upanya menyembah Yesus? Kok bisa kau muter-muter diskusi? Katanya kau gurunda. Sesuatu Yesus yang menyembah Bapa. Berarti dipercayai. Yesus menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa. Iya, karena Yesus tahu Allah Bapa di mana. Karena Yesus datang dari surga. Terus kenapa kau menyembah Yesus? Ya karena saya tidak tahu seperti apa adanya Allah Bapa. Makanya saya melalui Yesus menyembah Allah Bapa. Loh, Yesus tahu Bapa enggak? Ya tahu. Cara Yesus menyembahnya gimana? Cara Yesus menyembah Bapa gimana? Caranya Yesus menyembah Bapa? Caranya Yesus, dia memohon, berdoa. Nah, terus kenapa kau nggak contoh Yesus menyembah Bapa? Ya, saya berdoa, aku mohon kepada Allah Bapa melalui Yesus. Ya, terus kenapa kau menyembah Yesus? Jadi caranya menyembah Allah Bapa bukan tanpa Yesus gimana? Seperti yang dicontohkan Yesus. Oke, coba gimana contohnya Yesus menyembah Allah Bapa? Yesus memohon kepada Bapa, berdoa kepada Bapa, sujud menyembah kepada Bapa, selesai. Oke, Bapa itu ada nggak Yesus gimana? Ada nggak Yesus menyembah Yesus? Ada nggak? Di mana Yesus menyembah Yesus? Nah, makanya kau ikut siapa menyembah Yesus? Pakai dulu ilmu Jumat. Sesuatu yang sudah tidak bisa dilihat, tidak yakin, tidak dilihat, tidak bisa didengar. Bagaimana cara menyembah? Makanya itu bukti. Yesus menyembah Bapa. Yesus menyembah Bapa. Orang-orang Yahudi menyembah Bapa. Musa menyembah Bapa. Abraham menyembah Bapa. Mereka nggak melihat Bapa, kok mereka sembah. Oke, kau tahu nggak apa yang kau sembah? Tahu? Oke, siapa? Apa yang bernama Allah kau sembah kau tuhankan? Apa yang kau bernama Allah itu? Pencipta langit dan bumi yang tak terlihat oleh mata manusia. Iya, apa itu adanya? Kalau dia ada, apa itu adanya? Tuh, tidak bisa dilihat, tuyul, namanya Tuhan. Oke, adanya apa? Kok bisa kau menyembah sesuatu yang tidak kelihatan? Kok nggak kelihatan? Matamu yang nggak melihatnya, tapi kan Tuhan melihat kita. Sembahlah aku, katanya surat 14. Apa yang kau sembah kalau dia Tuhan? Apa kau sembah? Pencipta langit dan bumi itu yang disembah. Sekarang apa itu? Sekarang apa itu apanya adanya? Yesus yang kau sembah? Apanya Yesus yang kau sembah? Apa yang ada itu yang kau sembah itu kalau dia ada? Kalau saya ngangkat tangan Allahu Akbar, pencipta langit dan bumi melihat saya sedang menyembahnya. Aku tidak perlu melihatnya, iya, tapi dia melihat aku. Apa? Menyembah sesuatu yang ada atau yang cuma angan-angan?
Yang ada dong, kau angan-angan. Oke, adanya apa? Tuhan, Jelaskan. sekarang berarti kau bisa membuktikan apa yang kau sembah. Oke. Adanya Allah itu apa? Silakan. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa digambarkan seperti Tuhanmu yang Tidak menggelantung di pohon. Paham? Oke, berarti kau menyembah sesuatu yang tidak kau ketahui. Tidak diketahui oleh otakmu. Pencipta Iya, berarti langit kau dan bumi itu menyembah sesuatu yang tidak kau pencipta. ketahui. Sekarang Berarti kau Yesus menyembah sesuatu yang tidak kau Bapa. ketahui. Sekarang Yesus menyembah Bapa kan? Jawab dulu, berarti kau menyembah sesuatu yang tidak kau ketahui. Sama seperti Yesus menyembah Bapa. Yesus juga nggak tahu wujud Bapa berarti kayak mana. sama seperti Yesus menyembah roh. Ya. Yesus menyembah sesuatu yang tidak dia lihat. Yesus mengatakan Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus menjawab, akulah jalan kebenaran itu. Ada nggak Sekarang Yesus? menyembah apa? Ada nggak Yesus mengatakan kami menyembah? Jawab dulu. Di saat kamu mengatakan Allah itu ada, apa yang kau Ada sembah nggak kalau Yesus Allah ada? mengatakan kami menyembah? Ada nggak? Jawab dulu, kalau kau mengatakan Ada Allah nggak itu Yesus apa yang kau menyembah? sembah? Ada nggak Yesus Bisa, menyembah? Tuhan Kau kau yang nggak tidak bisa. tahu siapa yang kau sembah. Di saat kau mengatakan Tuhan Allah itu ada, apa yang kau dengar, sembah nama Allah? Silakan. dengarkan. Kau diam, diam ya. Saya jawab ya. Pencipta langit dan bumi itu tidak bisa diwujudkan dalam bentuk makhluk. Kau sampai sini ngerti? Oke, sekarang kalau dia tidak serupa dengan apa yang disembah? Dengar dulu. Pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk. Ketika kita menyembah kepada Dia, kita tidak bisa mewujudkan Dia seperti makhluk. Kayak kau menyembah anaknya orang, itu nggak bisa. Jadi cukup kita mengatakan, Tuhan, aku menyembahmu ya. Tuhan yang melihat kita menyembah. Tuhan kau bilang sesembahan, tapi apa yang kau sembah? Tuhan itu sesembahan. Apa yang kau tuhankan itu? Yang Pencipta langit dan bumi itu nggak bisa saya katakan. Saya nggak bisa mengatakan bahwa saya menyembah patung, saya menyembah pohon, saya menyembah gunung, saya menyembah buku, menyembah anak orang, nggak bisa. Berarti kau menyembah Ketika sesuatu yang kami tidak ke masjid, maksudnya diketahui itu gimana? Berarti kau tidak mengetahui apa yang kau sembah. Maksudnya Cuman pokoknya kamu ya Allah gitu. Berarti kau tidak tahu apa yang kau sembah itu. Kau sujud itu tidak tahu. Sekarang begini untuk diketahui Tuhan itu maksudnya kayak mana? Maksudnya kayak kau lah contohnya. Contohnya kamu. Nah, coba. Kau menyembah apa yang kamu ketahui. Apa yang kau ketahui pada saat kau menyembah, apa itu yang kau sembah? Coba kau terangkan sama saya. Jangan kau potong-potong. Jangan kau potong-potong ya. Iya. Barusan tadi di komando juga aku dikik sama Syardi. Itu lagi kebiasaan buruk. Enggak mau. Nah, sekarang kau coba. Kau menyembah nih di hari Minggu. Apa yang kau sembah? Coba. Oke, dengarkan. Di dalam iman Kristen sudah jelas, Yesus mengajarkan. Makanya karena dikatakan kami pengikut Yesus, Kristen. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Kau Jangan menyembah apa yang kau sembah? Jangan kesurupan. Dengarkan. Enggak. Saya pakai dalil. Yang saya tanya, apa yang kau sembah? Dengarkan. Ya, silakan. Oke. Yohanes 17 ayat 3 saudara katakan, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka Apa itu? Saya minta wujudnya, wujud sembahanmu yang kau katanya kau menyembah. Katanya kau kenal. Katanya kau kenal Tuhanmu. Dikasih gelar guru udah kau. Katanya kau kenal Tuhanmu. Coba. Katanya kau kenal. Langsung kau jawab saja. Katanya kau kenal Tuhanmu. Nah, pada saat kau menyembah, dengar. Pada saat kau menyembah, yang kau sembah itu apa? Jawab. Oke. Enggak apa-apa. Ikut dulu permainanmu. Oke. Di Yohanes 4 ada berapa? Dikatakan Yesus, Allah itu roh. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, yang kau sembah itu apa? Apa wujudnya? Apa wujudnya? Apa wujudnya Tuhanmu? Di dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya siapa? Yesus. Apa itu? Jalan kebenaran dan itu. Apa wujudnya Tuhanmu? Ya wujudnya manusianya Yesus. Oh, berarti kau nyembah manusia? Ya iya dong. Oh, sudah. Saya tahu apa yang disembah. Thank you. Kau menyembah apa? Thank you. Kau menyembah manusia ya. Allah itu Tuhan. Apa yang kau Nah, sembah? sekarang pertanyaannya adalah apa upah menyembah manusia? Jawab. Kekekalan tadi udah aku jawab. Sekarang kau mengatakan Allah Tuhan. Apa yang kau sembah? Tunggu. Jawab. Apa upah menyembah manusia? Kekekalan. Setiap orang yang itu bukan berbicara di mana dalilnya menyembah. Jawab dulu. Di mana dalilnya menyembah manusia? Di mana dalil? Udah aku jawab. Di mana dalil? Di saat kau mengatakan Allah itu Tuhan, apa yang kau sembah dari bernama Allah? Di mana dalilnya menyembah manusia? Aku jelas. Di dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran Yesus? Akulah jalan kebenaran
dalilnya? Mana dalilnya? Kita menyembah Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kedengaran. Mana dalilnya? Makanya akal pakai, jangan kau congor terus. Mana dalilnya menyembah manusia Udah kekal? kasih dalil Yohanes 3:16 karena begitu besar itu kasih bukan Allah ke dunia ini, bukan maka dia menyembah. menurunkan. Supaya Itu percaya. Itu Supaya apa? percaya Supaya bukan apa? menyembah. Supaya setiap Itu orang yang percaya percaya bukan kepadanya tidak menyembah. binasa, melainkan beroleh hidup Itu kekal. percaya. Hei, itu percaya. Definisi kata Tuhan. Enggak. Aku nggak bisa dengarkan orang gila, orang gila. Ternyata teman-teman, di Kristen itu hidup kekal itu menyembah manusia. Kalian dengar kan? Menyembah manusia. Terus diambil Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3:16 itu, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Percaya itu tidak bisa jadi Kristen. Kenapa? Yohanes 14:12, kalau kau percaya kepadaku, kamu juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ada nggak Yesus melakukan pekerjaan Kristen? Menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat, ke gereja, pada minggu, Natalan, ada nggak? Ya nggak ada. Berarti percaya Yesus tidak mungkin menjadi Kristen. Karena kalau orang percaya Yesus harus mengikuti apa yang Yesus lakukan. Ini ditanya, apa upah menyembah Yesus? Kekekalan. Mana dalilnya? Yohanes 3:16. Kan nggak nyambung. Kalau percaya Yesus mendapatkan hidup yang kekal, artinya melakukan segala pekerjaan yang Yesus kerjakan. Begitu, teman-teman. Abang Juma. Ya. Halo, selamat sore Bang Juma. Sore juga. Silakan buka kamera Abang. Abang, jangan pakai ngeyel Abang. Jangan pakai ngeyel. Kok pakai ngeyel? Iya, Abang ini kan tidak pakai dalil, pakai cuma modal ngeyel. Loh, Ustaz macam begini, apa kau? saudara, saya tanya, apa upah menyembah Yesus? Kata Iya, kawan Anda itu keselamatan nyata dan benar itu. Kalau menurut mana dalil? Dalilnya mana? Kalau ngomong dalil, saya kasih dalil nanti. Apa dasarnya kau ini? Mana dalilnya menyembah Yesus? Mana dalilnya menyembah Yesus dapat surga, Bang? Dalilnya mana? Bang, seakan-akan abang ini iri dengan Tuhan Yesus. Yesus itu kan bangkit, bukan macam Muhammad, dia mati bau busuk. Suster ngesot juga bangkit, kuntilanak juga bangkit, ya toh? Setan Poparata juga bangkit. Jangan menghina, abangku, jangan menghina. Saya tidak menghina loh. Saya bertanya, apa upah menyembah Yesus kok jadi kesurupan gitu? Anda mengatakan saya iri, apa pula? Terus lari yang ke Nabi Muhammad. Ketika bicara Yesus, berarti bicara Tuhan kan? Kenapa lari ke manusia Nabi Muhammad? Masa Tuhan mesti level manusia? Lucu. Oke teman-teman, saya kira cukup. Kita sudah masuk maghrib di kota saya, di kota Makassar. Teman-teman Kristen yang masih penasaran mau diskusi dengan saya, silakan hadir sebentar malam ya habis Isya. Tapi syaratnya harus waras. Jangan seperti Gordon. Gordon itu gila. Saya minta dalil. Di mana dalilnya menyembah Yesus hidup kekal? Dia kasih Yohanes 3 nomor 16. Yohanes 3 itu percaya. Tanda-tanda percaya, jangan Kristen. Coba lihat di Yohanes 14:12 itu, jikalau kau percaya, kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu ciri-ciri orang percaya Yesus melakukan pekerjaan yang Yesus kerjakan. Kristen, mana pekerjaan Yesus yang Kristen lakukan? Ada. Makan babi pekerjaan Yesus? Bukan. Menyembah Yesus pekerjaan Yesus? Bukan. Tidak bersunat pekerjaan Yesus? Bukan. Makan anjing pekerjaan Yesus? Bukan. Makan monyet pekerjaan Yesus? Bukan. Makan ular pekerjaan Yesus? Bukan. Makan apa lagi? Kadal pekerjaan Yesus? Bukan. Apa lagi? Makan biawak pekerjaan Yesus? Bukan. Makan tikus pekerjaan Yesus? Bukan. Jadi bagaimana mungkin percaya Yesus makan babi? Bagaimana mungkin percaya Yesus tidak bersunat? Jadi nggak nyambung jawabannya. Mana dalilnya percaya Yesus menyembah Yesus masuk surga? Yohanes 3 nomor, ya.
Gak nyambung kau, Cumi. Itu bukan jawabannya. Karena kalau percaya Yesus, mustahil jadi Kristen. Titik. Kalau percaya Paulus, ya pasti jadi Kristen. Kalau percaya Yesus, jadi Muslim. Itu jawabannya. Ya, jadi jangan aneh kalian ini. Tolong diskusi itu jangan ngotot pakai dalil. Saya sangat menghargai saudara kami Kristen yang berdiskusi menggunakan akal sehat, bukan kebencian. Sekali lagi, akal sehat bukan kebencian. Silakan Anda berdiskusi. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang ini Bible. Gak usah kau ragukan lagi tentang pengetahuan saya tentang kitab ini ya. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang kitab ini. Jadi Anda naik aja, duduk santai, kita berdiskusi. Tanyakan apa yang Anda mau tanyakan terkait Bible. Atau sekali Anda mau bertanya tentang Al-Quran, silakan Anda bertanya tentang Al-Quran sekaitan dengan tema yang saya bawa. Begitu, jangan menghujat, jangan emosian, jangan mengamuk, jangan ya kalau sudah naik dasarnya kebencian ya begitu. Ada lagi yang Ustaz Felix yang dibahas. Apa ini? Orang di atas muka bumi, manusia yang paling rajin membaca kitab sucinya itu umat Islam. Sampai mereka hafal 30 juz saking rajinnya baca kitab sucinya. Justru sebaliknya, orang yang paling malas baca kitab yang dianggap suci ya Kristen. Apa coba manfaatnya kau baca itu, kau rajin baca itu? Ada manfaatnya kira-kira? Apa kira-kira manfaatnya? Hah? Apa manfaatnya sering baca Bible? Manfaatnya apa? Ada tertulis di dalam Biblemu, manfaat membaca Bible, melembutkan hati, apalagi membuat orang menjadi sabar. Di mana itu tertulis? Justru yang paling rajin membaca itu Islam. Ketika mereka ibadah, begitu takbir, sudah bacaan Al-Quran. Setiap ibadah bacaan Quran, setiap ibadah Al-Quran. Ini bahasa Indonesia nggak pernah kalian baca. Kitab ajaran Yesus bahasa Aramaik, pernah kalian baca? Nggak pernah. Jangankan membaca kitab Aramaik, sekedar untuk melihatnya saja kalian tidak pernah lihat, apalagi membacanya. Gitu teman-teman. Oke, kita pamit ya teman-teman sekalian. Itulah ya rupa-rupa orang yang menyembah anak orang. Rupa-rupa karakter sifat anak orang yang disembah akibat menyembah anak orang. Begitu teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensi teman-teman, perjuangan teman-teman menghantarkan akun kita ini, komal kita ini menjadi masuk ke 10 besar populer Indonesia. Berkat kalian semuanya ya. Ternyata Love Orange itu juga sangat menentukan teman-teman sekalian. Dan juga ini Love Orange dan gift apa itu, hati yang pink itu ya, dengan mawar, ternyata itu sangat berpengaruh. Ya meskipun mawar satu, tapi itu sangat berpengaruh teman-teman. Tujuan kita bukan giftnya, tujuan kita bukan materinya, bukan, tapi semata-mata supaya pengajaran kita itu sampai kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan mancanegara, supaya mereka sadar kalau ternyata ya di Indonesia ini ada debat lintas agama yang mengasihkan. Kalau yang naik itu orang yang berilmu pasti asik, tapi kalau yang naik kayak tadi itu yang ada ya kita tertawakan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi tolong sebentar malam kita live, kita masih bahas tema ini. Apa upah menyembah anaknya Tante Maria? Apakah kekal di surga atau kekal di neraka? Kalau ada dalil kekal di surga, mana dalilnya? Jangan ke bawah Yohanes 3 nomor 16. Bikin malu. Kamu ditelanjangi nanti. Apa ciri-ciri orang percaya Yesus? Makan babi atau tidak makan babi? Ibadah Minggu atau ibadah Sabtu?
Perjanjian lama dikitabkan atau perjanjian baru dikitabkan? Ayo. Malu nanti kalian, malu kalian kalau selalu bilang apa upah dari menyembah Yesus? Kekal. Kekal di mana? Kekal di mana? Gitu ya. Jadi sekali lagi sebentar malam silakan kumpul lagi sini teman-teman. Terima kasih banyak, kita sudah maghrib di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ada bahasa tubuh yang tidak mengenakan bagi teman-teman. Ada adik saya naik ke sini yang mungkin agak tegas, keras, itu demi untuk orang-orang Kristen paham bahwa umat Islam itu dalam menegakkan kebenaran memang mereka tegas. Bukan menyek-menyek, ya, bersekongkol dengan kebatilan. Islam itu tegas dan keras terhadap kebenaran dan kebatilan. Katakan hak, batil, nggak boleh abu-abu. Oke? Jadi kalau ada kebenaran yang kami sampaikan buat saudara-saudara kami non-Muslim, Kristen, apapun sekte kalian, jika kebenaran itu menyakiti hati kalian, maafkan kami, karena di agama kami memang EGP kalian tersakiti, EGP kalian merasa terluka, selama itu demi keselamatan Anda, kami Islam tetap maju untuk menegakkan kebenaran. Benar tidak akan pernah kalah oleh kesesatan. Demikian saya tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jaya Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung pamit ya teman-teman. Bye. Alhamdulillah matanya sudah sedikit lagi sembuh total. Enggak, jangan apa-apa. Jam 7, jam 8 nggak apa-apa, Kapri bebas.